Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar cepat punya rumah. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. 2206 subscribe Penatua. Stargate Pendant, Divine Artifact, dapat ditingkatkan dan bisa mengenali pemilik setelah meneteskan 7 tetes darah esensi mereka ke dalamnya dalam 10 kelengkapan. Itu bisa memblokir pukulan fatal bagi pemiliknya sekali sehari dan bisa meningkatkan kekuatan semua aspek pemilik. Salah satu manfaat sampingnya adalah dapat meningkatkan tingkat pemulihan cedera, esensi, dan energi. Bintang Dewa Energi. Akan ada peluang tertentu bahwa ini akan aktif secara otomatis setiap kali pemilik menyerang, dan akan meniadakan 20% pertahanan lawan. Teleportasi Bintang. Setelah memblokir serangan fatal sekali sehari dan jika pemilik menghadapi bahaya kritis lebih lanjut, liontin itu akan memindahkan pemiliknya ke tempat yang aman 10.000 mil jauhnya dan membantu pemiliknya menyembunyikan aura sepenuhnya selama 4 jam. King Sui kaget. Ini adalah barang yang sangat kuat. Memiliki itu berarti bahwa seseorang akan memiliki 2 kehidupan ekstra setiap hari. Bahkan bisa meningkatkan 20% dari semua aspek kekuatan. Belum lagi poin paling penting, yaitu artefak ilahi ini bisa tumbuh lebih jauh dan terus naik level. Banyak artefak ilahi masih mempertahankan kemungkinan untuk naik level lebih lanjut tetapi sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Namun, selama mereka memiliki kemampuan ini, nilainya akan langsung meningkat berkali-kali. Bei Wangfan memperhatikan bahwa King Sui terus menatap liontin itu. Dengan penasaran dia bertanya, apakah ini barang yang bagus? Petik 2. Memang, King Sui segera menjawab. Apa bagusnya itu? Bei Wangfan sangat ingin tahu. King Sui bergerak mendekatinya, mengambil salah satu jarinya, dan tiba-tiba menggigitnya. Bei Wangfan terkejut dengan tindakan King Sui. Dia ingin menarik tangannya secara naluriah dari keterkejutan dan rasa sakit. King Sui menikmati momen ini untuk sesaat dan bahkan menjilat jarinya. Ini menyebabkan Bei Wangfan panik tetapi sesaat kemudian, darah esensinya menetes ke liontin. Ketika liontin mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, Bei Wangfan terkejut sekali lagi. Ini terlalu cantik. Setelah proses itu selesai, King Sui mengikat liontin di lehernya. Dia merasa sangat nyaman tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah seberapa kuat liontin bintang dewa ini. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan menatap King Sui. Pria ini jelas tahu betapa berharganya barang ini, namun ia telah memilih untuk memberikannya kepadanya. King Sui, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, kata Bei Wangfan. Itu sudah mengakui kamu sebagai pemilik, kata King Sui dan tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, aku memberikan ini kepada kamu dengan sukarela. Kamu tidak perlu merasakan tekanan psikologis apapun. Jika kamu benar-benar tidak menyukai aku tidak akan memaksamu. Kamu tidak perlu merasa bahwa kamu berutang kepada aku karena kamu adalah seseorang yang aku cintai. King Sui tertawa ketika berbicara. Seseorang yang aku cintai, 4 kata ini memberi dampak besar pada Bei Wangfan. Kamu juga seseorang yang memiliki posisi di hatiku, selain anggota keluargaku, jawab Bei Wangfan dengan lembut. King Sui tersenyum dan memeluknya, tidak buruk. Kipas kecil kipas juga tahu bagaimana mengucapkan kata-kata kasih sayang seperti itu. Aku ingin mendengar kamu memanggil aku Brother Sui. Petik 2. Kakak Sui. King Sui sedikit gemetar. Suaranya benar-benar sangat enak didengar, membuatnya merasa sangat puas. Hehe, Bei Wangfan juga mulai terkikik ketika dia melihat reaksi King Sui. Mata yang cerah dan giginya yang indah bisa terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa dengan sangat bahagia dan sungguh-sungguh. Itu seperti mekarnya bunga yang indah. Kecantikanmu seperti langit, membuatku merasa bahwa kamu adalah seseorang yang tidak ada dalam kenyataan dan akan terbang ke 9 langit kapan saja. King Sui menghela nafas. Kamu selalu mengatakan hal-hal manis seperti itu, Bei Wangfan tersenyum. Dia benar-benar sangat bahagia saat ini. Tidak perlu bagiku untuk membohongimu. Mungkinkah kamu ingin aku memberitahu kamu bahwa kamu jelek? Kulit aku mungkin tebal tetapi tidak cukup tebal untuk aku berbaring dengan terang-terangan seperti itu. Jadi kamu benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Tidak heran kamu memiliki begitu banyak wanita. Siapa bilang aku punya banyak wanita? Kau sendiri yang mengatakannya. Jangan bilang, kamu benar-benar tidak punya wanita lain. Bei Wangfan tertawa ketika dia berbicara. Mari kita ubah topik. Bagaimana keadaan di Istana Abadi Taking? King Sui pura-pura tidak tahu dan mulai menyimpang dari topik pembicaraan. Bei Wangfan menjawab, Istana Abadi Taking adalah keberadaan yang sangat kuat tetapi Tai Dasau tidak dapat lepas dari takdir generasinya. Dia adalah satu-satunya pewaris laki-laki yang tersisa dan jika sesuatu terjadi padanya, garis keturunan untuk klan Taking akan selesai. Kekuatan Tai Dasau tidak terlalu kuat karena klannya tidak berani mengirimnya untuk meredam dirinya sendiri, takut kalau dia akan mati. Dia belum pernah dalam bahaya sebelumnya. Meskipun pria ini sombong dan lalim, sifat bawaannya tidak buruk. Mungkin kepribadiannya dibentuk oleh lingkungannya dan dia menjadi tidak lebih dari alat yang digunakan untuk reproduksi anak atas perintah klannya. Sejujurnya, dia bisa dianggap sangat beruntung, King Sui tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak beruntung, menjalani kehidupan yang begitu santai.
Bukankah semua orang suka itu? Bei Wangfan bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, kamu benar, kata King Sui dan mengangguk. Keduanya kembali ke Imperial Cuisine Hall. Saat ini, aula itu sendiri tampaknya menjadi sarang kecil bagi King Sui dan Bei Wangfan. Mereka berdua tinggal di tingkat yang sama dan akan makan bersama dan berkeliaran di jalanan untuk bersantai. Pada malam hari, King Sui akan berkultivasi dan Bei Wangfan akan menyaring harta untuk penguatan. Hari-hari berlalu dengan damai. King Sui merawat banyak pasien dan membangun banyak koneksi. Bagaimanapun, para ahli di sini banyak jumlahnya. Yang paling penting adalah bahwa King Sui telah menyelamatkan seseorang dari klan tertutup. Sebagai hadiah, klan mengatakan kepada King Sui bahwa jika dia mengalami masalah, mereka akan membantunya sekali. Ini benar-benar kejutan. Bahkan sampai sekarang, King Sui tidak tahu seberapa kuat klan tertutup ini. Karena pihak lain bersembunyi di bayang-bayang, King Sui sama sekali tidak memiliki informasi tentang mereka. Namun, dia menduga bahwa kekuatan mereka harus lebih besar daripada Raja Istana dari Api Abadi Api Palace. Saat ini di domain Kaisar Utara, Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai adalah keberadaan terkuat. Ini terutama terjadi untuk Istana Ilahi. Berita tentang King Sui mengalahkan Api Abadi, Istana Dewa Istana telah membuatnya dan ketenaran Istana Ilahi semakin besar. Bagaimanapun, masa depan King Sui tidak terbatas. Berita lainnya adalah tentang King Sui dan Bei Wangfan. Bei Wangfan adalah wanita paling cantik di seluruh domain Kaisar Utara dan saat ini, Dewi ini sudah dianggap diambil. Meskipun dia belum menikah, rumor mengatakan bahwa dia sudah hidup bersama dengan King Sui. Namun, tidak ada yang bisa memverifikasi kebenaran info ini. Sehubungan dengan ini, banyak orang menghela nafas. Sedihnya, mereka semua tahu bahwa mereka tidak punya harapan dan mereka semua menyembunyikan perasaan iri terhadap King Sui, bukannya cemburu. Ini karena mereka mengerti bahwa Bei Wangfan berada pada level yang sangat tinggi sehingga mereka tidak pernah bisa mencapainya. Konsep ini seperti fanboy pecundang dari dunia King Sui sebelumnya, mengagumi keindahan idola wanita, namun mengetahui bahwa mereka tidak akan pernah bisa bersama dengan mereka. Ketika idola mereka berganti pacar, mereka tidak akan merasa terlalu kuat menentang hal itu karena mereka tahu kemungkinan mereka menjadi pacar itu lebih kecil dibandingkan dengan bintang-bintang yang jatuh ke bumi. 2207. Hari-hari yang damai berlalu begitu saja dan dalam sekejap, sudah 3 bulan kemudian. Pada saat ini, King Sui berada di alam abadi Valet Jade dan menunggu tingkat ketiga dari peti harta karun untuk dibuka. Masih ada 2 jam sebelum dibuka dan King Sui dipenuhi dengan antisipasi. Saat ini, dia membutuhkan banyak kristal ilahi dan kuali persegi ilahi untuk meningkatkan senjata ilahinya. Dia juga tidak tahu berapa banyak harta yang akan dia dapatkan, begitu tingkat ketiga dari peti harta karun dibuka. Dia hanya bisa berharap bahwa akan ada bahan yang cukup baginya untuk meningkatkannya 2 kali. Waktu yang dibutuhkan untuk membuka peti harta karun butuh waktu lebih lama. Dia khawatir pembukaan selanjutnya mungkin membutuhkan waktu 1 tahun, dan pembukaan berikutnya mungkin perlu 10 tahun atau beberapa dekade. Poin utamanya adalah, perjalanan waktu dihitung di dunia nyata. Karena itu, setelah tingkat kelima, King Sui merasa tidak akan mudah untuk membuka peti harta karun lagi. King Sui merasa bahwa dia akan paling banyak, membukanya sampai tingkat kelima. Mudah-mudahan, dari tingkat ketiga hingga kelima, dia akan bisa mendapatkan banyak kristal senjata ilahi dan kuali persegi. Tanpa sadar, 2 jam telah berlalu. King Sui menatap 100 peti harta karun, merasa sangat senang di hatinya. Ada banyak harta yang keluar. Ada total 120 pil bakat, 120 pil potensial, dan 120 pil pertumbuhan. Ada juga 300 kuali persegi, 3 kristal senjata ilahi, 300 pil budidaya, 1 batu jimat penyerang kelas 4, 1 batu jimat pertahanan, batu jimat pemulihan, batu jimat daya tahan, batu jimat kekuatan, batu jimat kekuatan, batu jimat kekuatan, dan 1 batu jimat penggelapan kelas 4. Saat ini, King Sui paling khawatir tentang kuali persegi dan kristal senjata ilahi. Dia baru saja memperoleh 300 dari mereka. Dia tidak membawa mereka tetapi langsung menempatkan mereka di dalam peti harta karun. Ini akan memungkinkannya untuk meningkatkan kemampuannya sekali. Kamu dapat meningkatkan item apapun dengan melakukannya. Efeknya seperti baskom harta. Namun, bak harta karun tidak bisa ditempatkan di dalam 100 peti harta karun dan sebaliknya, atau yang satu bisa melahap yang lainnya. Dalam kasus terburuk, keduanya mungkin menghilang. Bagaimanapun, dia perlu waktu sebelum dia bisa meningkatkan pedangnya. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke waktu yang dibutuhkan sebelum tingkat keempat peti harta karun bisa dibuka. Setengah tahun kemudian, King Sui menghela nafas lega. Waktu yang dibutuhkan masih bisa diterima. Dalam hal ini, untuk membuka tingkat kelima, sekitar 1 tahun waktu harus diminta atau bahkan lebih lama. King Sui sebenarnya agak tertekan ketika dia memikirkan hal ini. Sepertinya dia masih perlu mengumpulkan lebih banyak kuali persegi dan kristal dari sumber lain. Waktu peningkatan dari 100 peti harta karun tidak dianggap terlalu lama tetapi untuk King Sui, karena membutuhkan waktu sekitar 1 bulan, itu terasa sangat lama. Ini akan dianggap cukup cepat oleh orang lain. Setelah meningkatkan pedang terbangnya, dia memutuskan untuk meningkatkan harta lainnya juga. Karena sekarang, kemampuan upgrade naik 1x. 300 kristal dan kuali perseginya bisa dianggap 600. Untuk meningkatkan ke kelas 14, dia membutuhkan 200 kuali persegi dan 50 kristal senjata ilahi. Untuk meningkatkan ke kelas 15, dia membutuhkan 200 kuali persegi dan 100 kristal senjata dewa.
Untuk meningkatkan ke kelas 16 yang dia butuhkan, 200 kuali persegi dan 150 kristal senjata ilahi. King Sui menemukan bahwa jumlah kuali persegi yang dibutuhkan tidak berubah setelah setiap kelas. Dalam hal ini, ia mungkin juga menggunakan semuanya. Jumlah kristal senjata dewa yang dibutuhkan terus meningkat seiring peningkatan level yang meningkat. Dia bertanya-tanya apakah kenaikan akan tetap pada konstan 50 atau tidak. King Sui berhenti memikirkan hal-hal ini. Setelah menghabiskan semua materi, dia merasa sangat senang. Setelah itu, ia melengkapi semua batu jimat bertingkat 4. Meskipun dorongan untuk kekuatannya tidak signifikan, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah itu, dia dengan senang melihat pedang terbang yang ditingkatkan. Big Dipper Sword, senjata ilahi tipe pedang terbang. Kelas 16. Pengguna akan mengambil 10% lebih sedikit kerusakan dalam pertempuran. Ini juga meningkatkan kecepatan pemulihan 16% dari pengguna, kerusakan yang ditangani oleh 3,2 miliar Dao, meningkatkan pertahanan Dao sebesar 3,2 miliar, serta meminimalkan cedera sebesar 3,2 miliar Dao. Divine Weapon Seal, ketika diaktifkan, itu bisa menanamkan batu jimat. Serangan, pertahanan, penghindaran, pemulihan, daya tahan, kecepatan, keuletan, dan kekuatan semua meningkat dengan faktor 6%. Kekuatan King Sui saat ini berkisar dari 6 miliar Dao hingga 60 miliar Dao. Heavenly Fate Tracer Pagoda of Defense. Peningkatan pertahanan sebesar 20%. Ini telah membuat pertahanan King Sui mencapai 72 miliar Dao. Heavenly Fate Tracer Pagoda of Kekerasan. Ini meningkatkan 6 miliar Dao dalam efek pemblokiran, memberikan King Sui kira-kira sekitar 78 miliar Dao di pertahanan. Dengan efek tambahan dari pedang terbangnya, dia bisa menahan 3,2 miliar Dao lain dari cedera dan meningkatkan pertahanannya. Secara keseluruhan, pembelaannya mencapai sekitar 85 miliar Dao. Itu, di samping atribut defensif yang sudah utama pada senjatanya, itu bisa menahan hingga 2,6 miliar Dao lainnya dengan Ki Kaisarnya, memberikan 2 miliar Dao lagi sebagai pertahanan. Bagaimanapun, ia hampir bisa meniadakan kekuatan serangan lawannya hingga setengahnya. Tanpa sadar, King Sui telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka 2 kali lebih kuat dari King Sui bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pertempuran. Misalnya, kecepatan dan daya tahan semua termasuk, serta teknik dan metode khusus. Karenanya, seseorang tidak dapat membandingkan hanya dengan kekuatan murni saja. Juga, King Sui memiliki tubuh 9 yang. Tulangnya kokoh, keuletannya sangat tinggi, bersama dengan kekuatan pemulihannya yang sangat cepat. Dia bahkan memiliki 9 naga jiwa, meningkatkan kekuatan jiwanya. Saat ini, King Sui bisa dianggap sebagai pembudidaya penyempurnaan tubuh yang kuat. Benar-benar tidak banyak yang bisa mengalahkan King Sui. Setelah keluar dari alam abadi Valet Jade, King Sui memiliki ekspresi puas di wajahnya. Waktu berlalu terlalu cepat. Imperial Cuisine Hall telah berkembang selama 3 bulan ini, karena mereka telah membeli tanah feodal dan membuka kembali. Juga, mereka mengundang banyak dokter dan dokter. Orang-orang itu semua memiliki koneksi dengan Istana Ilahi atau Istana Abadi Tai dan sangat bisa diandalkan. Sampai sekarang, dia tidak punya rencana untuk menerima murid, tetapi dia tidak akan pelit dengan teknik medisnya. Dia akan berbagi keahliannya dengan dokter selama mereka bisa mempelajarinya. Itu akan menjadi milik mereka sendiri. Orang-orang itu setidaknya setengah baya dan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Secara alami, ada juga beberapa yang tidak memiliki basis kultivasi sama sekali, tetapi mereka semua masih dengan hormat menyebut King Sui sebagai guru ketika mereka ada di sana. Menyebutnya sebagai guru adalah istilah penghormatan. Jika mereka menyebutnya sebagai tuan, itu berarti ia akan mewariskan warisan kepada mereka. Banyak dari orang-orang ini secara alami ingin menjadikannya sebagai tuan mereka, tetapi mereka tidak memiliki kekayaan untuk itu. Saat ini, Zhang Yue sepenuhnya bertanggung jawab atas balai masakan kekaisaran. Dia adalah murid King Sui. King Sui tidak akan ikut campur jika tidak ada yang besar terjadi di Imperial Cuisine Hall, kecuali, tentu saja, ada orang yang datang ke sini untuk menemukan masalah atau pasien yang tidak dapat diobati Zhang Yue. King Sui, Tai Dasao datang ke sini untuk mencarimu. Bei Wangfan datang ke halamannya dan berbicara. Bei Wangfan secara kebetulan bertemu Tai Dasao ketika dia keluar. Tai Dasao sangat hormat dan dengan jelas menyatakan niatnya untuk datang. Inilah sebabnya Bei Wangfan bersedia membantunya menyampaikan pesannya. Tai Dasao, King Sui bingung. Dia kemudian menghabiskan beberapa saat mengingat bahwa itu adalah seseorang yang telah dia sembuhkan beberapa bulan yang lalu. Dia bertanya-tanya untuk apa Tai Dasao datang ke sini. 2208. Puan Muda Tai, King Sui bingung. Untungnya, dia mengingat orang yang disembuhkan olehnya beberapa bulan yang lalu. Namun, dia bertanya-tanya mengapa pria itu ada di sini. Kamu ingat, Bei Wangfan tersenyum. Ya, mungkinkah bolanya tidak berfungsi lagi? King Sui bertanya dengan bingung. Wajah Bei Wangfan memerah langsung. Bajingan ini sengaja melakukannya. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi hanya memelototi King Sui. Lalu dia pergi. Tidak buruk, kamu lebih anggun sekarang, kata King Sui sambil tersenyum. Dia memastikan bahwa Bei Wangfan mendengarnya. Sudut mulut Bei Wangfan terangkat membentuk kurva. Dia semenarik perih. Sementara itu, King Sui mulai keluar dari halaman belakang Imperial Cuisine, yang baru-baru ini dibuat.
Ketika dia tiba di halaman depan, dia melihat Tuan Muda Tai menunggu di sana. Dia berdiri di sana sendirian dan sangat senang melihat King Sui. King Sui memikirkan Stargate Pendant saat dia melihat Tuan Muda Tai. Bagaimanapun, orang ini telah memberikan senjata ilahi yang kuat kepadanya. Jadi, King Sui tersenyum, apa yang membawamu ke sini? Apakah itu tidak berfungsi? Apa yang tidak berfungsi? Ah, tidak. Kamu adalah dokter yang ajaib. Ini luar biasa. Tuan Muda Tai pada awalnya tidak tahu artinya. Dia menemukan ketika dia melihat King Sui mengincar bagian bawah tubuhnya. Adik laki-laki, aku di sini untuk minum bersamamu. Aku kenal seorang ahli seperti kamu tidak peduli tentang hal-hal umum. Aku mendapat 2 anggur ilahi. Aku sengaja datang untuk membagikan ini kepada kamu, Tuan Muda Tai berkata sambil mengeluarkan sebotol anggur dengan gembira. Botolnya tidak besar, itu sekitar 1,5 kilogram. Botol itu sendiri tidak mencolok karena dicat dengan warna polos dan usang. Namun, itu terlihat sangat berkelas dan luar biasa. King Sui tidak pernah kekurangan anggur yang enak, itu adalah sesuatu yang Tuan Muda Tai tidak ketahui. Namun, King Sui terkejut ketika Tuan Muda Tai membuka botol anggur. Alasannya adalah kualitas anggurnya tidak buruk. Itu setara dengan Tiger Bond likornya sendiri. Anggur King Sui secara khusus dibuat dengan resep rahasia dan disimpan selama bertahun-tahun. Anggur ini tampaknya dibuat secara eksklusif dengan resep khusus juga. Itu tampak seperti anggur tua. Tidak bau? Ya, mari kita coba. Tuan Muda Tai menuang mangkuk untuk King Sui sebelum menuang mangkuk lain untuk dirinya sendiri. King Sui tersenyum dan bersulang dengan Tuan Muda Tai. Itu memiliki aroma segar dan tebal di mulutnya, seolah-olah semacam kelezatan mencair di dalam mulutnya, rasanya yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuh. Semua indera dibangunkan. Tidak buruk, dari mana ini? King Sui mengangguk dan bertanya karena penasaran. Ini diproduksi di suatu tempat di tempat aku, anggur jenis ini bergantung pada usianya. Jika tidak disimpan cukup lama, rasanya akan sangat berkurang. Botol anggur ini berasal dari koleksi, karenanya rasanya sangat enak. Anggur yang dibuat oleh orang ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menjadi sebaik ini. Pada saat itu, kita mungkin sudah tua pada saat itu. Tuan Muda Tai berkata. Apa nama anggur ini? Wave of Fragrance, kata Tuan Muda Tai. Bisakah kamu membawa aku ke orang yang membuat anggur ini? Tanya King Sui. Tentu, tapi orang ini memiliki temperamen yang aneh. Dia tahu cara membuat anggur yang baik dan dia tidak menjualnya kepada semua orang. Tidak peduli berapa banyak uang yang orang tawarkan, dia tidak akan menjual setetes pun kepada mereka, Tuan Muda Tai berkata. Oh, kepribadian ini hebat, kata King Sui serius. Tuan Muda Tai selalu menganggap bahwa dia tidak normal tetapi dia segera menyadari bahwa ada banyak orang yang jauh lebih abnormal daripada dirinya sendiri. King Sui langsung menuju ke sana setelah percakapan. Setelah 2 jam, dia bergegas ke domain murni bersama dengan Tuan Muda Tai. Domain murni lebih jauh ke utara ke domain Kaisar Utara dan tanah api berkobar. Tapi, itu berada di lapisan yang sama dengan domain Kaisar Utara. Namun, semakin jauh kekuatan utara terletak, semakin kuat dan semakin besar daratannya. Sekarang, King Sui berani karena keahliannya yang hebat. Dengan demikian, ia menuju ke domain murni sendiri. Dengan kecepatan King Sui dan Yang Master Tai, mereka berhasil mencapai domain murni dalam waktu 2 hari. Itu karena 9 langkah benua, jika tidak, itu akan memakan waktu setidaknya 1 minggu. Perjalanan ini membuat Tuan Muda Tai iri. Dia mampu menghemat banyak waktu saat bepergian dengan King Sui. Di jalan-jalan yang sangat luas, bangunan kuno dan tinggi dibangun dan menyebar ke seluruh negeri tanpa akhir. Kerumunan dan kendaraan buas sibuk menyeberang dan melintas. Ada orang yang mengenakan pakaian prajurit dan ksatria berjalan ke sana kemari di jalan-jalan. Beberapa orang mengendarai binatang iblis. Beberapa menunggang burung. Beberapa memegang pedang sementara beberapa memegang busur dan anak panah. Beberapa berjalan sendirian sementara yang lain berkelompok. Ada orang-orang muda mengenakan pakaian mewah dan memeluk wanita saat mereka berjalan melewatinya. Ada juga orang-orang tua yang mulia yang lewat dengan kendaraan binatang mewah. King Sui terbiasa dengan dunia seperti ini, tapi dia masih punya perasaan khusus setiap kali melihatnya. Ini adalah dunia yang diperintah oleh kekuatan. Ini adalah dunia yang menarik, penuh dengan keindahan. Kamu melihat kecantikan? Tuan Muda Tai bertanya ketika dia melihat King Sui berhenti dan melihat sekelilingnya. Tidak. Aku tidak ingin melihat wanita cantik, jawab King Sui dan tersenyum. Aku lupa memberitahumu sesuatu. Orang yang membuat anggur adalah wanita cantik. Anggur ini dilewatkan dalam keluarga, tetapi kecantikan ini sedikit lebih tua. Dia menikah tetapi suaminya meninggal sebelum dia dapat memiliki anak. Orang tuanya juga pergi, meninggalkannya sendirian untuk mengurus toko anggur. Kata Tuan Muda Tai. Kamu menyukainya? Tanya King Sui. Kamu akan menyukainya juga ketika kamu melihatnya. Meskipun dia sudah menikah, terus terang, wanita ini tidak lebih lemah dari wanita kamu. Jika bukan karena status perkawinannya dan gelarnya sebagai bencana, dia pasti akan dianggap sebagai wanita tercantik di domain murni, Tuan Muda Tai berkata dengan serius. Baiklah, jangan bicarakan ini. Kami di sini untuk memeriksa anggur. Kami akan membicarakan sisanya nanti. King Sui menghentikan pembicaraan dengan komentar ini. Dia minum anggur sekarang, tetapi tidak ada banyak jenis anggur. Anggur wangi ini tidak buruk. Bagaimanapun, itu sebanding dengan minuman keras tulang harimau.
Jika dia tahu resepnya, dengan bahan-bahan di alam valet jade immortal, dia seharusnya bisa membawanya ke tingkat berikutnya. Itu tidak akan lebih lemah daripada anggur plum blossom dan anggur embun berharga. Bagaimana kamu mengatasi pembuat anggur ini? King Sui memikirkan itu. Janda King. King Sui terkejut dengan nama yang terdengar akrab ini. Dia memiliki pemikiran singkat dan tersenyum. Namun, dia bertanya, mungkinkah itu hanya Janda King? Namanya Nalan King, jawab Tuan Muda Tai. Tanpa mereka sadari, mereka tiba di tempat yang agak jauh. Tidak mudah menemukan tempat yang sepi di kota ini. Di sini relatif lebih damai. Di sini lebih damai daripada tempat-tempat paling ramai. Bisa juga dikatakan bahwa status hidup di sini lebih rendah daripada tempat paling ramai. Fragrance Shop. Ini adalah nama toko anggur, itu adalah tempat yang sangat biasa. Tapi, ada sedikit sentimen. Banyak orang di sekitar sini menjual anggur dan penuh sesak di setiap toko, kecuali untuk Fragrance Shop. Suasana sepi di sana, seolah-olah tidak ada orang di dalam. Anggurnya sangat enak, mengapa tidak ada pelanggan? Tanya King Sui. Karena mereka hanya menjual anggur seminggu sekali. Apalagi mereka hanya menjual 50 botol. Toko-toko anggur di sekitar sini meminjam ketenaran dari Fragrance Shop. Ketika orang tidak bisa mendapatkan anggur dari sini, mereka pasti akan membeli dari toko-toko itu. Karena itu, semua toko di sekitarnya memanfaatkan ketenarannya, Tuan Muda Tai menjelaskan. Kamu sepertinya tahu ini dengan cukup baik. Kamu sering datang ke sini. Iya, kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan kedua botol itu? Tuan Muda Tai tidak menyangkal dan menjawab dengan bercanda. Pintu Fragrance Shop ditutup tetapi tidak dikunci. Namun, ini menunjukkan bahwa mereka tidak menjual anggur saat ini. Selain itu, orang-orang di sini tahu tentang toko anggur yang aneh ini. Tidak ada yang memedulikannya. Ditambah lagi, keindahan itu adalah bencana. Banyak orang ingin mendapatkan wanita ini tetapi ternyata mereka gagal. Beberapa dari mereka bahkan berakhir dengan cara yang mengerikan. 2209. Tuan Muda Tai memimpin jalan ke gubuk wangi ini. Pintu masuknya agak kecil, sekitar 3 meter. Kedua pintu itu lebarnya sekitar 3 meter. Itu dianggap sebagai pintu masuk kecil di benua utama. Setelah masuk, mereka menyadari bahwa tempat itu terlihat bagus. Bangunan-bangunan di sini tidak memiliki banyak lantai. Kebanyakan dari mereka hanya punya satu cerita. Namun, itu masih sangat luas. Jika itu di kehidupan masa lalu, King Sui tidak akan berani tinggal sendirian di tempat yang begitu luas. Ada banyak hal di kompon, termasuk banyak bahan yang digunakan untuk membuat anggur. Ada juga kelopak bunga. King Sui juga melihat taman di kejauhan. Tepat ketika King Sui sedang melihat-lihat, seorang wanita berjalan dari jauh. Meskipun King Sui mendengar dari Tuan Muda Tai bahwa wanita ini sangat cantik, dia masih bingung. Dia tampak seperti wanita muda yang sudah menikah. Ini adalah kesan yang dia berikan pada orang-orang dari pandangan pertama. Itu bukan dari penampilan fisiknya, tetapi aura genitnya yang alami. Tubuhnya tidak berbeda dari seorang gadis remaja, tetapi dia masih relatif memadai di daerah yang tepat, terutama dadanya yang bulat dan gagah yang merentangkan pakaiannya. Bentuknya yang kokoh sangat menonjol, bentuk rebung yang tinggi dan bundar sangat berdampak. Tubuhnya tinggi dan ramping, sedikit lebih tinggi dari 1,7 meter. Kakinya lurus dan ramping. Tidak ada jejak dia menjadi wanita yang sudah menikah sama sekali. Bagian yang paling indah adalah wajahnya, matanya yang gelap seperti bintang dan bulan yang berkilau. Namun, mata ini sangat dingin. Itu datang dari ketidakpedulian dari dalam jiwanya. Wajahnya sepucat batu giok, hidungnya tinggi dan lurus, rambutnya yang gelap dan panjang diikat sederhana, memberikan getaran yang dipelajari dan rasional. Miss King, teman aku ini ingin melihat anggur, Tuan Muda Tai berkata dengan rendah hati. King Sui memiliki perasaan yang membingungkan, dia tidak berharap Tuan Muda Tai bersikap rendah hati di depan seorang wanita. Lihatlah, wanita itu pergi tepat setelah berbicara, dia bahkan tidak sekalipun memandang King Sui. Suaranya magnetis dan merdu, senang mendengar tetapi menindas, membuat orang merasa tidak mampu berdiri tegak saat menghadapnya. Sudah lama sejak King Sui diabaikan seperti ini. Dia berpikir tentang bagaimana mengatasinya sebelumnya tetapi dia bahkan tidak mengakuinya. King Sui tidak marah, tetapi orang lain tidak akan merasa senang diabaikan. Tuan Muda Tai tersenyum melihat wajah King Sui. Jangan membuat wajah seperti itu. Kamu tidak tampan jadi itu normal. Petik 2. Setidaknya aku lebih tampan daripada kamu, kata King Sui. Apa? Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku tidak bermaksud meremehkan kamu, tetapi jika kita berbicara tentang penampilan, kamu jelas 2 kelas lebih rendah dari aku, Tuan Muda Tai berkata sambil menyentuh wajahnya sendiri. King Sui memandang pria besar ini sebelum akhirnya menyerah. Tuan Muda Tai memang tampan, tetapi penampilan baiknya jauh di belakang narsisnya. Oh ya, apakah kamu datang ke sini hanya untuk melihat-lihat? Tuan Muda Tai bertanya. Aku di sini untuk mendapatkan resep anggur, tapi aku tidak punya harapan setelah melihatnya, jawab King Sui. Resep, biasanya, mereka tidak akan memberikannya kepada orang lain, kecuali jika penawarannya sangat bagus. Aku bisa menawarkan sesuatu yang dia tertarik, tapi dia mungkin tidak akan memberiku kesempatan. Apakah wanita ini menderita melalui sesuatu dalam hidupnya? Dia sepertinya membenci dunia ini. Petik 2. Seluruh keluarga suaminya terbunuh pada malam pernikahannya, meninggalkannya sendirian.
Tidak hanya itu, dikatakan bahwa seseorang telah meninggalkan pesan, mengatakan bahwa jika dia menikahi seseorang, seluruh keluarganya akan mati. Petik 2. Mengejutkan bahwa hal seperti ini terjadi. Sepertinya seseorang ingin menikahinya dan tidak ingin orang lain mendapatkannya. Tapi tidak ada yang muncul. Tidak ada yang dekat dengannya sehingga wanita ini tidak pernah dekat dengan siapapun sampai sekarang. Apakah kamu tahu kekuatan wanita ini? Ya, mungkin level Xiantian. Petik 2. King Sui menggelengkan kepalanya, dia sangat kuat. Mungkin lebih kuat dari aku. Ngomong-ngomong, kapan mertuanya terbunuh? Petik 2. 50 tahun yang lalu. Wanita ini masih muda, tidak jauh lebih tua dari King Sui. Dia harus sekitar usia Bei Wangfan. Namun, apa kekuatannya 50 tahun yang lalu? Apakah dia hanya meningkatkan kekuatannya setelah bertahun-tahun? Apakah dia tidak berkelahi dan membunuh pada waktu itu? Tanya King Sui. Memang, tapi lawannya kuat dan dia lemah. Namun, lawannya tidak membunuhnya atau melukainya, kata Tuan Muda Tai. King Sui merasa pusing sekarang, tapi dia berhenti berpikir. Mungkin, Nalan King telah mendapatkan kemampuan untuk membalas dendam. Selain itu, bukan urusannya untuk peduli. Keduanya melihat sekeliling dengan santai. King Sui melihat bahan bakunya. Anggur terutama tergantung pada resepnya. Tanpa resep, mengingat semua bahan, kamu tidak bisa menghasilkan anggur yang sama. Ayo pergi dan temukan dia dan lihat apakah kita bisa menukar resep anggur, pikir King Sui dan berkata. Tuan Muda Tai tersenyum pahit, tetapi dia masih pergi bersama King Sui untuk bertemu wanita itu. Pada saat ini, wanita itu menatap kosong pada semak bunga. Orang itu lebih cantik daripada bunga, tetapi dia kedinginan. King Sui tahu ini bukan hanya itu tetapi hasil dari jiwa yang tangguh dan kuat. Seolah-olah seorang pria melihat harimau yang cantik tetapi tidak berani melangkah maju. Itu semacam rasa takut dari lubuk hati, tapi itu juga semacam kekaguman. Aku ingin resep anggur kamu, King Sui langsung memberitahu wanita itu. Tuan Muda Tai mengusap kepalanya. Mungkinkah ada seseorang yang sejelas dia? Siapa yang akan memberikannya kepada kamu ketika diajak bicara seperti itu, supaya mereka tidak bodoh? Alasan, wanita itu berbalik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang begitu mudah. Orang ini adalah orang bodoh atau orang bijak. Dia seharusnya tidak bodoh. Meskipun dia bersama Tuan Muda Tai, dia seharusnya tidak bodoh. Tuan Muda Tai mungkin akan membanting tembok jika dia tahu tentang pikiran wanita itu. Aku bisa menukarnya dengan sesuatu. Mungkin aku bisa menawarkan kamu anggur, King Sui berpikir sebentar dan berkata. Wanita itu mengerutkan kening sebagai imbalan. Jangan khawatir, anggurku tidak lebih buruk dari milikmu. Aku hanya ingin membuat beberapa jenis anggur. Anggur kamu membutuhkan waktu untuk bertambah tua. Aku dapat meningkatkan usia anggur dengan cepat. Durasi dapat dipersingkat beberapa kali. King Sui memiliki Realm of Valet Jade Immortal. Lebih penting lagi, dia juga memiliki Treasure Basin dan 100 Treasure Chest. Dengan itu, dia bisa menggandakannya 2 kali. King Sui menyelesaikan dialognya dan mengeluarkan sebotol kecil anggur Plum Blossom. Itu hanya botol kecil, sekitar 250 ml. Itu sangat halus dan polos. Kemudian, dia mengeluarkan gelas porselen putih. Dia mengisi setengah gelas dan memberikannya kepada wanita itu berkata, lihat apakah itu sesuai dengan keinginan kamu. Tuan Muda Tai tergugah saat anggur dibuka. Aroma itu 1 tingkat lebih baik daripada aroma anggur. Seseorang akan merasa segar dengan hanya menciumnya. Selain itu, ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Tai melihat wanita ini menerima gelas anggur dari seorang pria. Dia menyesap sedikit, meskipun ekspresinya tampaknya tetap sama, ada sedikit perubahan. Kejutan itu menyebar seperti riak. Kamu membuat anggur ini, itu telah disimpan setidaknya 10.000 tahun. Jika disimpan seperti biasa, kamu membutuhkan setidaknya 10.000 tahun untuk mencapai kualitas ini. Wanita itu masih terdengar menekan, tetapi itu menarik. Itu magnet dan berpengetahuan. Bagaimana kalau aku menukar resep anggur ini dengan milikmu? King Sui mengusulkan sambil tersenyum. Aku tidak bisa membuat anggur ini bahkan jika kamu memberi aku resep ini. Kamu harus menjadi satu-satunya yang memiliki bunga prem ini. Bunga prem normal tidak memiliki sifat dingin dan tinggi seperti ini. Aku tidak bisa mencapai usia ini juga. Nalan King tampaknya telah mempelajari anggur dengan baik. Dia jarang berbicara begitu banyak kepada pria seperti ini. Bagaimana aku bisa menukar resep anggur kamu? King Sui menatapnya dan bertanya. Kamu memiliki hal yang sangat baik dan kamu tertarik dengan resep anggurku. Wanita itu bingung. 2210. Kamu memiliki hal yang sangat baik dan kamu tertarik dengan resep anggurku. Wanita itu bingung. Biarkan aku bicara begini. Aku memiliki setidaknya 3 jenis anggur yang dapat dibandingkan dengan wine wangi kamu. Namun, aku hanya ingin memperluas koleksi aku. Juga, aku dapat meningkatkan resep kamu setelah mendapatkannya. Aku dapat menambahkan beberapa hal lain yang seharusnya membuatnya lebih baik dari sebelumnya, pikir King Sui dan berkata secara tidak langsung. Wanita itu memandangi Plum Blossom Wine di tangannya. Hanya ada kurang dari setengah gelas anggur yang tersisa. Dia mendekatkannya ke bibirnya dan meminumnya. King Sui merasa luar biasa menyaksikan cairan bening mengalir di bibir yang lembab dan cantik. Aku bisa memberimu resepnya, tupakan milikmu sendiri. Tapi, bisakah kamu membiarkan aku merasakannya saat kamu membuat fragrance wine nanti? Nalan King menatap King Sui dan berkata, ini bukan permintaan.
Aku akan memberikan sebanyak yang kamu inginkan saat itu. Minta sesuatu yang lain, aku akan memenuhi kebutuhan kamu selama mereka masih dalam batas aku, kata King Sui serius. Aku tidak menginginkan yang lain. Ini resepnya. Pergi, aku ingin sendirian, kata Nalan King sambil meletakkan resep di depan King Sui dan pergi. King Sui melihat resepnya, bahan-bahan yang disebutkan dapat dengan mudah ditemukan. Namun, ada beberapa permintaan seperti terpapar di bawah sinar matahari untuk jangka waktu tertentu, ukuran paparan untuk dikeringkan di udara, berapa rasionya dan sebagainya. Setelah mendapatkan resepnya, King Sui dan Tuan Muda Tai meninggalkan Fragrance Shop. Mereka kesal dan bertanya-tanya apakah mereka baru saja diusir. Adik laki-laki, karena kita ada di sini, kita akan mengunjungi tempatku apapun yang terjadi. Tuan Muda Tai berkata kepada King Sui pada saat itu dan dia berjalan keluar dari Nalan King. King Sui awalnya ingin kembali, tetapi setelah mendengarkan Tuan Muda Tai, dia berpikir dan mengangguk, baiklah, maaf sudah mengganggu kamu. Apa yang kamu katakan? Terlepas dari bagaimana kamu melihat aku, apakah sebagai pria fopis atau anak orang kaya yang tidak berguna, aku masih akan memperlakukan kamu sebagai saudara aku. Aku mengatakannya sebelumnya, aku akan membalas budi. Jangan berpikir bahwa aku tidak realistis. Lagi pula tidak ada cinta tanpa syarat atau kebencian tanpa alasan di dunia ini, Tuan Muda Tai terdengar serius. King Sui tidak pernah berpikir bahwa orang ini bisa mengatakan sesuatu yang faktual seperti ini. Pernyataan ini sangat benar, seperti halnya pria menyukai wanita cantik. Kecantikan seorang wanita bisa menjadi alasan yang sahih, meskipun itu dangkal dan brutal. Ini hanya alasan. Baiklah, ayo pergi. Aku akan punya teman di domain murni lain kali, kata King Sui sambil tersenyum. Haha, oke, aku juga punya teman sekarang. Kamu adalah teman pertamaku, Tuan Muda Tai berkata dengan serius. King Sui memberi Tuan Muda Tai tampilan bingung. Jangan menatapku seperti itu. Teman yang jelek, mereka yang menikmati saat-saat indah bersama kamu, ada banyak dari mereka. Lagi pula, aku hanya seorang master muda tanpa banyak kekuatan. Teman-teman itu tidak benar-benar memperlakukan aku sebagai teman dan kita semua tahu itu dengan baik. Aku tidak punya teman asli. Meskipun aku memiliki latar belakang yang baik, mungkin karena kemampuan aku sendiri, aku tidak bisa mendapatkan teman sejati. Kamu adalah teman pertamaku. Petik 2. King Sui mengerti. Orang ini adalah satu-satunya putra keluarga. Pejuang besar akan melindunginya. King Sui bisa merasakannya. Biasanya, tanpa ancaman kehidupan nyata, orang-orang ini tidak akan muncul. Sebagai seorang pejuang, seseorang tidak dapat menembus tanpa mengalami bahaya dan hambatan. Istana Abadi Tai King. Untuk itu diperlukan sebuah yayasan tertentu untuk dapat membawa gelar Tai King di domain murni. Istana Abadi Tai King adalah salah satunya. Di domain murni, Istana Abadi Tai King berada di 10 besar. 10 besar mengenal satu sama lain secara pribadi meskipun lawan atau pesaing. Adapun nama sekte, jika seseorang bisa mengklaim nama Tai King, tidak ada yang akan mempertanyakannya. Namun, tanpa kekuatan, mereka tidak akan berani membawa gelar bahkan jika itu diberikan kepada mereka. Secara umum, kekuatan yang membawa nama domain menunjukkan bahwa ia mampu mewakili seluruh domain. Itu akan menghadapi beberapa tantangan eksternal seperti ancaman dari kekuatan kuat di sekitarnya. Istana Abadi Tai King telah berdiri lama. Itu pasti hal yang sangat besar di domain murni. Namun, itu adalah tantangan besar bagi mereka di generasi Tuan Muda Tai. Sulit untuk melupakan generasi ini. Anak-anak Tuan Muda Tai juga tumbuh dewasa. Mereka membutuhkan beberapa generasi mendatang untuk mengimbanginya. Koneksi di tingkat yang Master Tai hampir putus. Untuk itu diperlukan beberapa generasi berikutnya untuk mengkompensasi kerugian. Benua utama menekankan pada warisan. Itu tidak bisa dihentikan. Tanggung jawab terbesar Tuan Muda Tai dalam hidupnya adalah untuk mewariskan generasi ke generasi. King Sui merasa geli setiap kali dia memikirkan masalah ini. Jika itu di kehidupan lampau, banyak orang akan iri dengan hidupnya. Istana Abadi Tai King sangat luar biasa. Ini adalah pertama kalinya King Sui melihat sekte besar. Sebelumnya, King Sui telah melihat banyak sekte besar, tetapi mereka masih berbeda dari Istana Abadi Tai King. Itu menempati lebih dari setengah pegunungan. Itu adalah pegunungan Tai King, dan Istana Abadi Tai King menempati lebih dari setengahnya. Gunung-gunung besar memiliki puncak mereka diratakan. Beberapa hanya sebagian kecil yang diratakan, sebagian lain diratakan. Pegunungan umumnya berbentuk kerucut, bagian bawah akan lebih luas dan bagian atas akan lebih sempit. Jika bagian yang lebih kecil dari puncak itu diratakan, itu akan lebih tinggi tetapi akan ada lebih sedikit lahan yang tersedia untuk konstruksi. Jika bagian yang lebih besar dari puncak itu diratakan, akan ada lebih banyak tanah untuk konstruksi dan kegiatan. Semakin tinggi gunung, semakin tinggi status orang yang tinggal di sana, Tuan Muda Tai berkata dengan santai. Kemudian, dia memimpin King Sui terbang menuju gunung tertinggi. Itu adalah salah satu gunung tertinggi di tempat itu, dan itu adalah rumah Tuan Muda Tai. Meskipun sangat tinggi di atas tanah, ruang lantai itu luas. Ada beberapa ratus rumah. Selain itu, ada kebun, aliran sungai, hutan bambu, dan sebagainya. Setelah memasuki kompleks, banyak wanita terlihat. Yang mengejutkan King Sui, para wanita ini semua adalah istri Tuan Muda Tai. Semuanya cantik dan ada beberapa puluh sekaligus. Ada beberapa anak yang secara umum masih muda, sekitar 5 hingga 6 tahun. Ada juga yang berusia 2 hingga 4 tahun, yang tertua tampak berusia 8 hingga 9 tahun.
Wanita-wanita ini jelas tertegun setelah melihat King Sui. Bagaimanapun, itu adalah pertama kalinya Tuan Muda Tai membawa seseorang ke rumahnya. Lebih jauh, itu adalah pria muda dan asing. Ini saudaraku King Sui. Mereka semua adalah wanita aku dan ini adalah anak-anak aku. Tuan Muda Tai memperkenalkan. Wanita King Sui tidak tinggal bersama. Plus, King Sui tidak memiliki banyak wanita. Mereka beberapa kali lebih sedikit dari miliknya. King Sui menyapa para wanita ini dengan senyum. Dia mengambil beberapa pelet kecantikan untuk menyerahkannya sebagai hadiah. Wanita paling suka ini. King Sui memiliki banyak pelet kecantikan dan dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Wanita-wanita ini memang senang. Mereka menyapa King Sui sebelum pergi tak lama setelah itu. Namun, seseorang tidak pergi. Wanita ini terlihat dewasa dan sopan. Seorang anak lelaki kecil berdiri di sampingnya, berusia sekitar 8 hingga 9 tahun. Dia memiliki tubuh yang ramping dan ramping, dia terlihat cantik dan memiliki tubuh yang bugar. Wanita ini sangat cantik, King Sui tahu dia adalah istri sah Tuan Muda Tai tanpa berpikir. Pada saat itu, dia membuat teh kote dan menyajikannya kepada King Sui dan Tuan Muda Tai, jangan formal di rumahmu sendiri. Kakak ipar, mari kita bantu sendiri, King Sui mengambil alih poci teh di tangannya. Karena ia menjadi teman Tuan Muda Tai, ia harus memperlakukan orang-orang di sekitar Tuan Muda Tai dengan lebih baik. Memperlakukan mereka dengan baik menunjukkan bahwa King Sui menghormatinya dan sangat memandangnya. Ini rumahmu sendiri, jangan khawatir. Yijian, datang dan bertemu paman, wanita itu tersenyum dan berkata. Dia tidak berdebat dengan King Sui dan membiarkannya mengambil teko. Bocah remaja itu menatap King Sui dengan rasa ingin tahu, apakah kamu sangat hebat? Mengapa kamu bertanya begitu? King Sui bertanya sebagai tanggapan. Seseorang yang bisa membuat ayahku membawanya pulang tidak bisa menjadi orang biasa. Apakah kamu memiliki kemampuan khusus? Bocah remaja itu bertanya lagi. Yijian, jangan kasar, kata wanita itu lembut saat itu. Dia sangat lembut bahkan ketika dia memarahi anaknya. 2211. Yijian, jangan kasar, kata wanita itu lembut saat itu. Dia sangat lembut bahkan ketika dia memarahi anaknya. King Sui tersenyum dan berkata itu baik-baik saja. Kemudian, dia memandang Tai Dasao, kamu tampak seperti ayah yang baik. Tai Dasao menunjukkan senyum canggung dan menjawab, ibunya yang baik. King Sui ingat bahwa ia telah mengumpulkan beberapa pil pertumbuhan, pil aptitude, dan pil potensial. Dia mengambil beberapa dan menyerahkannya kepada pemuda itu, berkata, ini hadiah aku untuk kamu. Tai Yijian memandang King Sui. Kemudian, dia memandang Tai Dasao dan ibunya. Tai Dasao tersenyum, cepat, ucapkan terima kasih kepada pamanmu. Dia adalah alkemis terkuat yang pernah dilihat ayahmu. Petik 2. Terima kasih, paman, kata Tai Yijian riang. Apakah kamu ingin menjadi prajurit yang kuat? King Sui menatap pemuda itu dan bertanya. Aku ingin, sangat banyak, Tai Yijian berkata dengan wajah lurus. King Sui ingat saudara kandung yatim saat dia melihat pemuda ini. Mereka datang dan bergabung dengan klan King dan sekarang, mereka telah menjadi sangat kuat juga. Mereka memperlakukan King Sui seperti ayah mereka sendiri. Namun, mereka belum mengetahui asal mereka sendiri. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Istana Abadi Taking tidak akan kekurangan cara untuk terobosan. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah yayasanmu. Biarkan aku mengajari kamu beberapa teknik kepalan. Setiap pagi, kamu akan menghabiskan 2 jam untuk latihan. Bisakah kamu melakukan itu? Tanya King Sui. Ya, Tai Yijian ditentukan. King Sui kemudian mengajarinya Tai Chi Fish dan Yu Emperor Fish. Dia tidak melupakan Tai Dasao dan wanita itu. Kakak ipar, kamu akan tahu sekarang. Ini adalah hal yang hebat, tetapi membutuhkan pemahaman yang kuat tentang itu. Kamu bisa mengajarkan ini kepada siapapun. Sebenarnya, ada beberapa orang yang sudah tahu tentang teknik ini, tetapi tidak banyak dari mereka. Namun, mungkin akan ada banyak dari mereka di masa depan, kata King Sui sambil tersenyum. Terima kasih. Aku mengerti, kata wanita itu dan mengangguk. Adik laki-laki, aku kira aku hanya akan berada pada level aku saat ini seumur hidup, aku tidak akan menjadi prajurit yang kuat. Namun, aku punya permintaan. Bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Tai Dasao berpikir dan berkata dengan nada serius. King Sui terkejut dengan keterus-terangan Tai Dasao tetapi dia dengan cepat mengangguk, katakan saja. Aku akan berjanji kepada kamu jika aku bisa. King Sui ingat Leontin Dewa Bintang. Selama itu bukan sesuatu yang terlalu sulit, dia akan setuju. Aku ingin kau mengambil Jianer sebagai putra baptismu, Tai Dasao terdengar serius. King Sui bingung. Bahkan wanita itu terkejut. Wanita itu menatap King Sui dengan intens pada saat ini. Dia mengenal suaminya dengan sangat baik. Meskipun dia nakal, dia sangat rasional. Meskipun kekuatannya hanya moderat, ia memiliki beberapa perspektif. Sepertinya pria ini luar biasa, mengingat suaminya menjunjung tinggi dia. Kamu sangat mempercayaiku, tanya King Sui. Haha, aku mungkin tidak memiliki kemampuan lain, tetapi mata aku baik-baik saja, Tai Dasao menyeringai. Kamu tidak akan menyesal. Tentunya tidak, jawab Tai Dasao dengan serius. Baiklah, aku janji, aku memiliki lebih dari 5 anak baptis dan beberapa siswa. Memang benar orang mempercayai aku. Mereka akan bertemu satu sama lain saat nanti-nanti, King Sui tersenyum dan berkata. Tai Dasao tersenyum.
Dia berkata, sepertinya ada banyak orang lain yang memiliki mata seterang mata aku. Jianer, temui ayah baptismu. Lain kali kamu melihatnya, perlakukan dia seperti kamu memperlakukan aku. Tai Dasao berbalik dan berkata kepada Tai Jian. Tai Jian tinggal di klan besar dan berpengalaman. Pada saat itu, dia membungkuk kepada King Sui dengan sungguh-sungguh. Setelah sesi kotau, King Sui mengangkatnya, Jianer, mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah anak baptisku. Aku tidak peduli bagaimana kamu bertindak di klan kamu, tetapi aku berharap kamu akan mengingat sesuatu di masa depan. Memiliki hati yang baik dan jangan melakukan hal-hal yang tidak etis yang melewati batas. Aku akan, kata Tai Jian dengan sungguh-sungguh, wajahnya yang muda tampak tegang. King Sui menepuk kepalanya, jangan terlalu tegang. Aturannya cukup longgar, ini adalah untuk kamu, ambillah sebagai hadiah selamat datang kamu. Namun, ingatlah untuk tidak bergantung padanya dan hanya menggunakannya jika kamu berada dalam bahaya besar. Hadiah itu adalah cincin batu giok suci-suci. Sebelumnya, King Sui mendapat bagian yang besar. Sekarang, King Sui membuat beberapa cincin dari batu dan sekarang, Tai Jian memilikinya. King Sui juga memberitahunya cara menggunakannya dan menasihatinya untuk tidak terlalu bergantung padanya. Tai Jian sangat cerah, dia terbiasa dengan cara menggunakannya segera. Sekali lagi, dia memberitahu King Sui dengan serius, aku tidak akan bergantung padanya. Tai Dasao tampak penuh harapan dan penuh aspirasi. Item ini sangat langka, bahkan Istana Abadi Taking tidak memiliki barang sebagus itu. Namun demikian, dia tidak mengatakan apa-apa meskipun dia tertarik pada item tersebut. Itu adalah hal yang paling menyenangkan yang dapat diperoleh putranya karena Tai Jian akan memerintah Istana Abadi Taking di masa depan. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi kepala klan Tai. Kamu tidak memiliki kekuatan jadi bawa seseorang untuk melindungi dirimu sendiri. Aku tidak punya banyak. Aku tidak bisa memberi kamu lebih dari ini, kata King Sui dengan ramah dan memberikannya kepada Tai Dasao. Tai Dasao tidak menerima, itu terlalu berharga dan kamu sudah mengatakannya sendiri. Kamu tidak punya banyak, kamu telah memberikan satu kepada Jianer. Aku tidak mengambil ini, ditambah lagi, karena kekuatanku lemah, tidak ada yang mau repot menyentuhku. Petik 2. Hentikan omong kosong dan ambil ketika aku memberikannya padamu. Ingatlah untuk mengambil setiap keuntungan yang mungkin. Jika tidak, kamu tidak akan mendapatkannya di waktu berikutnya. King Sui menjejalkannya ke tangannya. Tai Dasao memandang King Sui dengan penuh rasa syukur, aku tidak punya apa-apa bagimu sebagai balasan. Aku kira kamu tidak akan menginginkan yang aku miliki. Liontin yang kamu berikan padaku terakhir kali sekarang dengan Bei Wang Fan. Ini sebanding dengan cincin ini. Sekarang, kamu bisa diyakinkan, kata King Sui. Jangan katakan itu hanya untuk menghiburku, balas Tai Dasao. Baik, maka aku tidak lagi menghibur kamu. Kembalikan padaku, aku tidak akan memberimu lagi. King Sui mengulurkan tangannya dan berkata. Lupakan, itu sudah ada di tangan aku. Jika aku mengembalikannya kepada kamu, kamu akan kesal. Aku akan menyimpannya. Tai Dasao sangat senang setelah mendapatkannya. King Sui memberikan beberapa item pelatihan kepada Tai Jian, termasuk sepasang pakaian dan senjata untuk menempa, dan beberapa buku tentang teknik mimikri 9 hewan. King Sui mengatakan kepadanya untuk memilih salah satu yang paling disukainya dan mencoba yang terbaik dalam waktu seminggu. Kemudian, Tai Dasao menyeret King Sui untuk menemui seluruh keluarganya. Tai Dasao adalah satu-satunya putra di generasinya. Namun, ada banyak anak perempuan, sekitar 100 atau kurang dari mereka. Itu setelah banyak dari mereka meninggal. Dalam generasi ayahnya, ada sekitar 30 anggota. Selain itu, mereka semua adalah prajurit yang kuat. Sekitar 30 dari mereka telah berhasil bertahan sampai sekarang. Pada generasi kakeknya, ada lebih dari 10 anggota. Selain itu, ada 3 generasi lagi. Namun, hanya sekitar 10 anggota yang masih hidup. Anggota ini adalah pilar sebenarnya dari Istana Abadi Taking. Biasanya, mereka tidak mengambil bagian dalam urusan sosial kecuali ada masalah yang belum terselesaikan di Istana Abadi Taking. Tai Dasao memimpin King Sui untuk bertemu ayahnya, seorang pria setengah baya dan berbudaya. Dia terlihat sangat dewasa, dia entah bagaimana tampak lebih muda dari Tai Dasao. Situasi ini bukan masalah besar. Itu sangat normal di benua utama. Senang bertemu denganmu, Paman. Sebagai seorang junior, King Sui menyambutnya. Jangan terlalu formal. Perlakukan tempat ini seperti rumah kamu sendiri. Adalah keberuntungan Dasao untuk memiliki teman seperti kamu. Pria itu sangat ramah ketika dia memberi isyarat kepada King Sui untuk duduk. Setelah beberapa saat, seorang wanita cantik memasuki ruangan. Itu adalah ibu Tai Dasao. Mereka saling menyapa lagi. Adapun King Sui, ayah Tai Dasao sepertinya tahu tentang dia. Istana Abadi Taking seharusnya tahu orang macam apa yang berhubungan dengan Tai Dasao. Adalah keberuntungan kedua belah pihak untuk menjadi teman. Tidak ada orang yang lebih menguntungkan. Jika tidak, persahabatan tidak akan bertahan lama. King Sui tersenyum ketika dia menjawab. Kamu benar, tetapi sulit untuk berteman hari ini. Merupakan suatu kemewahan memiliki satu sahabat sejati dalam seluruh kehidupannya. Faktanya, banyak orang bahkan tidak memiliki teman sejati sepanjang hidup mereka. Ketika kamu berada di puncak, kamu mungkin memiliki banyak teman. Setelah kamu gagal, dianggap beruntung jika mereka tidak memukul kamu saat kamu sedang down, kata pria itu secara emosional. 2212. Kamu benar, tetapi sulit untuk berteman hari ini.
Merupakan suatu kemewahan memiliki satu sahabat sejati dalam seluruh kehidupannya. Faktanya, banyak orang bahkan tidak memiliki teman sejati sepanjang hidup mereka. Ketika kamu berada di puncak, kamu mungkin memiliki banyak teman. Setelah kamu gagal, itu akan dianggap sebagai keberuntungan jika mereka tidak memukul kamu saat kamu sedang down, kata pria itu secara emosional. Setelah mendengarkan pria itu, King Sui tersenyum dan berkata, ini adalah bagaimana dunia bekerja. Ini didorong oleh laba. Sebenarnya, semua orang harus memiliki realisasi ini. Kamu dapat membuat diri kamu melakukannya tetapi kamu tidak bisa membuat orang lain melakukan hal yang sama. Terkadang, jika kamu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal lain mungkin terjadi tanpa usaha ekstra. Petik 2. Itu benar, kamu tidak dapat membuat orang lain melakukannya. Kamu bisa memaksa mereka menggunakan kekerasan tetapi itu bukan kehendak mereka sendiri. Kamu mungkin memaksa mereka saat kamu memiliki kemampuan sekarang, tetapi kamu akan kehilangan keuntungan setelah kamu kehilangan kemampuan. Selain itu, mereka mungkin membalas atas apa yang terpaksa mereka lakukan. Jadi, seorang pria harus baik, kata pria itu dengan gembira. Mereka menghabiskan waktu mengobrol dengan santai. Kekuatan pria ini tidak buruk, tetapi King Sui merasa dia akan menang dengan mudah jika mereka bertengkar. Ketika sudah waktunya, King Sui meninggalkan tempat itu. Tai Dasao menemani King Sui keluar dari istana abadi Taeking dan bertanya, apakah kamu masih ingin mengunjungi Nalanking? King Sui sebenarnya enggan pergi karena dia sudah mendapatkan resep. Namun, dia tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi sebelumnya. Dia seharusnya memberikan sesuatu sebagai imbalan atas resepnya. Karena itu, dia berkata setelah berpikir singkat, ya, aku masih harus memberikan sejumlah setoran setelah mendapatkan resepnya. Petik 2. Mereka tiba di gubuk Fragrance lagi. Tenang seperti sebelumnya. Ketika mereka mendorong pintu terbuka, wanita itu terlihat menatap kosong ke taman lagi. Dia dengan cepat memperhatikan ada seseorang di sana. Dia berbalik dan menatap King Sui dan Tai Dasao. Dia bertanya, apakah ada sesuatu? Dia terdengar sedingin sebelumnya. Untungnya, King Sui sudah terbiasa sekarang jadi dia tidak merasakan apa-apa. Tai Dasao tampaknya menganggap dirinya sebagai tamu total, tetap diam dan menonton King Sui dan Nalanking sambil tersenyum. Rupanya, dia senang melihat mereka berdua berbicara. Aku akan pergi. Aku di sini untuk memeriksa kamu sebelum aku melakukannya. King Sui terdengar tenang saat dia berbicara. Pernyataan ini tidak hanya mengejutkan wanita itu tetapi juga Tai Dasao. Tidak terduga bahwa seseorang berani berbicara dengan janda King seperti itu. Tai Dasao siap untuk mengatakan sesuatu tetapi Nalanking berbicara sebelum dia melakukannya. Maka perjalanan yang aman, jawab Nalanking dengan lembut. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Ditambah lagi, dia sangat alami, tanpa sedikit pun keraguan atau motif. Banyak pria memandangnya dengan mata berbeda. Mereka tampaknya waspada di permukaan atau menatapnya dengan ragu. Bagaimanapun, ia dikenal sebagai bencana. Sementara itu, mereka menghakiminya di belakang. King Sui mengeluarkan beberapa Plum Blossom Wine, Precious Dew Wine, Tiger Bone Liquor, dan Eve petik terbalik Erhong. Meskipun jumlah anggurnya sedikit, dia tahu wanita itu tidak akan menginginkannya lagi. Ambil ini sebagai deposit untuk resep yang kamu berikan padaku. Di masa depan, aku akan terus memasuk jika kamu ingin minum lebih banyak. King Sui menempatkan sachet sutra antar ruang di depannya. Di dalam sachet, dia telah menyimpan anggur sebelumnya. Tidak banyak, tetapi itu menghasilkan jumlah yang baik secara total. Nalanking menerimanya dan berkata, terima kasih. Tai Dasao tetap bingung dan bertanya-tanya apakah dia masih tidur. Dia merasa semuanya sedikit aneh dan tidak nyata. Pada akhirnya, King Sui mengambil beberapa fragrance wine yang dibuat oleh Nalanking dan pergi. Tai Dasao kemudian mengirim King Sui pergi dari istana abadi Taeking. Ketika dia kembali ke Imperial Cuisine Hall, beberapa hari telah berlalu. Bei Wangfan melihat King Sui dan bertanya, kamu pergi ke domain Taeking. Tidak baik bagi seorang wanita untuk menjadi terlalu pintar. Menjadi sedikit tidak mengerti waktu berikutnya. Bahkan jika kamu tahu, kamu harus bertanya dan membuat pria merasa mereka tahu lebih baik dari kamu. King Sui mengangguk dan berkata. Mengapa? Ketika seorang wanita terlalu pintar, pria akan merasa tertekan. Lalu, dia akan bocor. Lebih awal, King Sui mengunci leher Bei Wangfan dan berkata. Pergilah ke neraka dan bocor sampai kamu mati, kata Bei Wangfan dengan marah. King Sui senang melihat wanita ini semakin menarik. Bei Wangfan memerah. Bajingan ini bisa mengatakan apa saja. Sejak dipijat sebelumnya, dia merasa jauh lebih dekat dengannya. Itu adalah perasaan. Pria ini telah mengambil banyak keuntungan darinya, tetapi dia punya rencananya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan pria ini berperilaku seperti ini. Itu akan sangat menyenangkan. Sambil tersenyum, King Sui menarik tangannya dan berjalan pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Bei Wangfan gemetar. Mungkinkah bajingan ini ingin memaksanya melakukan sesuatu? Ayo jalan-jalan. Lihat, matahari terbenam itu indah. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku bocor sampai aku mati? King Sui memandang Bei Wangfan dengan senyum nakal. Bei Wangfan berhenti berbicara secara instan. Pria ini tidak akan berhenti sampai dia mempermalukannya. Dia juga tidak bisa melakukan apapun kepadanya. Bei Wangfan tidak berbicara sehingga King Sui melanjutkan, aku tahu kamu merasa malu. Aku mengerti itu. Pahami P4 entatku. Sudah selesai. Bei Wangfan tidak bisa diam pada akhirnya.
Melihat keindahan yang senang dan malu, King Sui merasakan prestasi. Dia langsung menggendongnya, jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya memeluk kamu. Kasihan kamu, tidak pernah dipeluk oleh pria di usia ini. Petik 2. Kata-kata King Sui membuat Bei Huangfan ingin memberinya tamparan besar. Aku merasa sangat aneh sekarang juga. Aku tidak pernah berharap bisa berinteraksi dengan kamu, keindahan yang hebat, seperti ini. Apakah kamu akan menikah denganku atau tidak? Katakanlah, aku sedikit bingung sekarang. King Sui menunduk dan menatap Bei Huangfan. Apakah aku akan membiarkanmu begitu sembrono jika aku tidak menikahimu? Aku akan membunuhmu pertama kali, kata Bei Huangfan lembut. Mari kita selesaikan pernikahan kita. King Sui tersenyum dan berkata. Tidak bisakah kau selalu memikirkan hal-hal itu? Bei Huangfan menunduk. Apa hal yang aku pikirkan? King Sui bertanya dengan heran. Penyempurnaan. Bei Huangfan menjadi marah. Baik, jika kamu mengatakan untuk menyempurnakan, mari kita sempurnakan. King Sui tersenyum padanya. Jika kamu berani menggertakku, aku tidak akan menikahimu. Bei Huangfan mulai kehabisan akal. King Sui memeluk Bei Huangfan sambil berjalan-jalan di halaman belakang. Cahaya matahari terbenam sangat indah. Itu adalah pepatah umum bahwa keindahan di bawah sinar bulan terang, murni, dan tanpa cacat. Cahaya matahari terbenam mewarnai semburat warna merah muda pada semuanya. Itu sangat spektakuler sehingga tak terlukiskan. Rana Valet Jade Abadi. King Sui menatap buah petir yang matang dan memetiknya segera. Kemudian, dia menempatkannya di treasure basin untuk ditingkatkan. Pada saat yang sama, dia menempatkan hal-hal lain ke dalam treasure basin. Itu adalah beberapa item yang digunakan untuk memperbaiki Pil Tribulation Evasion. Namun, itu agak merepotkan untuk menggunakan 100 treasure chest. Dia harus meletakkan barang satu per satu. Kalau tidak, mereka akan makan dan bergabung satu sama lain. Butuh waktu untuk melakukan semua itu. Untungnya, prosesnya tidak terlalu lama dan Realm of Valet Jade Immortal mampu membelinya. Plus, sebagian besar item disempurnakan sebelumnya di treasure basin dan 100 treasure chest kecuali untuk Lightning Fruit. Ketika semuanya sudah siap, King Sui memulai penyempurnaan. Dia sedikit bersemangat ketika akhirnya menemukan semua bahan Pil Tribulation Evasion. Dia hampir bisa memastikan kesuksesannya dengan menambahkan Golden Snake Grass. Dia telah mengumpulkan banyak rumput ular emas sekarang. Lagi pula, hanya ada beberapa kesempatan langka yang mengharuskan King Sui untuk menambahkan rumput ular emas. 7 hari kemudian, suara retak keras terdengar. Keberhasilan, butuh 7 hari yang dianggap baik-baik saja. Itu pasti obat yang paling berharga dan berharga. Setelah istirahat sejenak, King Sui membuka tungku dan melihat 2 pil berwarna hijau muda. Mereka seukuran ibu jari dengan lingkaran cahaya seperti petir di atasnya. Mereka tampak sangat hebat. 2213. Pil Tribulation Evasion dilakukan. Meskipun hanya ada 2 dari mereka, satu akan cukup jika efeknya kuat. Merasa penasaran, King Sui memeriksa Pil Tribulation Evasion. Tribulation Evasion Pil digunakan dalam False God Tribulation dan Divine Tribulation. Mampu menurunkan petir di udara sebesar 80% sekaligus meningkatkan tingkat keberhasilan mengatasi kesusahan sebesar 80%. Kelas 8. King Sui menjadi sedikit bersemangat saat melihat itu. Awalnya, dia pikir itu untuk menghindari kesusahan besar, seperti bisa melewati kesengsaraan kali ini. Pada kenyataannya, itu digunakan untuk menghindari kekuatan petir sebesar 80%. Dengan itu bisa mengurangi kekuatan kesusahan banyak. Sekaligus, King Sui memikirkan treasure basin dan 100 treasure chest ketika kelas 8 terlintas di benaknya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meningkatkannya, misalnya, meningkatkan ke kelas 9 atau bahkan ke 10. Apakah itu akan mengurangi kekuatan kesusahan? King Sui bertindak langsung. Sayangnya, dia segera mengetahui bahwa itu tidak mungkin. Sebelumnya, barang sudah ditingkatkan, jadi dia tidak bisa melakukannya sekarang. King Sui tidak menyerah dan memperbaiki batch lain sekaligus. Kali ini, dia tidak memutakhirkannya di treasure basin dan 100 treasure chest sebelum disempurnakan. Namun, 2 Pil Tribulation Evasion yang diproduksi hanya di kelas 6, yang berarti mereka hanya bisa mengurangi kekuatan petir kesusahan di udara sebesar 60%. Kemudian, King Sui menempatkan mereka di treasure basin dan meningkatkannya ke kelas 7. Selanjutnya, dia menempatkan mereka di 100 treasure chest dan meningkatkannya lagi ke kelas 8. Merasa puas, King Sui menyimpan Pil Kebon Tribulation Evasion. Meskipun itu bukan 100%, jika dia masih tidak bisa melewati masa kesusahan setelah dikurangi sebesar 80%, itu adalah pemborosan untuk menggunakan Tribulation Evasion Pil. Semua buah Red Cloud dan cabang bulan miring yang dikumpulkan di alam Valet Jade Immortal diubah menjadi Pil Evasion Tribulation. Selain itu, ada Pil Kesusahan Evasion kelas ke-9. Untuk setiap penyempurnaan, King Sui menambahkan air yang dipenuhi dengan batu suci-suci, musim semi kehidupan, dan barang-barang yang sangat berharga. Biaya pembuatan Pil Tribulasi Evasion begitu besar, itu menakutkan. Lagi pula, musim semi kehidupan terlalu berharga dan setiap perbaikan membutuhkan 1 tetes saja. Masih ada sedikit waktu sehingga King Sui menyiapkan bahan-bahan dari aroma anggur. Dia harus membuatnya hanya ketika dia memasuki Realm of Valet Jade Immortal waktu berikutnya. King Sui secara kasar mengubah resep wine wangi berdasarkan fondasinya. Intinya, dia menambahkan beberapa item lain seperti rempah-rempah.
Misalnya, musim semi kehidupan dan beberapa tumbuhan berharga yang berumur lebih dari 10.000 tahun. Sekitar tengah hari, banyak orang tiba-tiba muncul di Imperial Cuisine Hall. Mereka membawa seorang mayat dan membuat adegan menangis, mengklaim bahwa dia telah meninggal setelah dirawat oleh Balai Masakan Kekaisaran. Orang-orang ini berada dalam kelompok besar dan hampir mengelilingi seluruh Balai Masakan Kekaisaran. Dukun, keluar, aku ingin kamu membayar kematian ayah aku. Bukankah dokter di sini sangat baik dan terampil? Bagaimana dia menyebabkan kematian seseorang? Seseorang berkata. Bahkan tabib ajaib akan menganiaya dan membunuh seseorang. Ini bukan masalah besar. Klinik manapun akan kehilangan beberapa nyawa, lanjut seseorang. King Sui awalnya ada di halaman belakang. Zhang Yue berjalan dengan pandangan tergesa-gesa. Tuan, aku telah menganiaya dan membunuh seseorang. King Sui terkejut dengan kata-kata Zhang Yue. Menilai dari seni penyembuhan Zhang Yue, ini seharusnya tidak terjadi. Dia menjawab dengan tenang, katakan padaku. Apa yang terjadi? Penatua klan Bayang telah menangkap penyakit Demon Hound. Aku hanya melakukan pemeriksaan dan dia meninggal. Zhang Yue terdengar kesal. Ini bukan salahmu. Mereka sengaja membuat masalah di sini. Mari kita periksa. King Sui memimpin jalan keluar begitu dia selesai berbicara. Klan Bayang. King Sui telah mendengarnya. Itu adalah salah satu dari beberapa klan teratas di domain Kaisar Utara. Namun, itu belum mendekati Istana Ilahi atau Istana Abadi Tai selama ini. Itu adalah kekuatan yang agak misterius. Dia bertanya-tanya trik apa yang mereka lakukan secara tiba-tiba. Itu sudah sangat ramai saat King Sui keluar. Banyak orang menunggu untuk melihat bagaimana Balai Masakan Kekaisaran akan menghadapinya. Imperial Cuisine Hall saat ini sangat populer. Sangat terkenal, bisa dikatakan. Namun, ada yang meninggal di sini dan yang lain tidak bisa berkomentar walaupun mereka mau. Bahkan, banyak orang ingin berbicara untuk Aula Masakan Kekaisaran. Minta orang yang bertanggung jawab di Imperial Cuisine Hall untuk keluar. Jika dia tidak melakukannya, aku akan merusak tempat ini. King Sui tidak berbicara. Ketika dia keluar, tempat itu menjadi jauh lebih tenang. Namun, tidak lama setelah itu, seseorang berkata, tabib ajaib King dari Imperial Cuisine Hall keluar. Harap tenang, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tabib ajaib King. King Sui melihat lelaki tua yang sudah mati itu. Itu memang penyakit setan Hound. Jenis penyakit ini memiliki jalur cepat dan akan mematikan dalam sepersekian detik. Orang mati ini memiliki penyakit Hound Iblis yang diwariskan. Setelah diaktifkan, itu sangat menyakitkan seolah-olah orang itu terbakar. Darah akan mendidih dan racun yang mematikan akan diproduksi secara instan. Ada tingkat kematian yang tinggi. Penyakit ini diturunkan, tetapi itu bukan sifat yang absolut. Namun, siapapun dari garis keturunan ini akan terinfeksi olehnya. Itu bisa diturunkan ke generasi berikutnya atau lebih, hingga beberapa puluh generasi mendatang. Risiko aktivasi rendah, bahkan 1%. Orang tua yang mati adalah Bayang Tong yang merupakan orang yang cukup signifikan di klan Bayang. King Sui merasa kesulitan untuk bertemu dengan kejadian seperti ini. Untuk saat ini, sepertinya itu bukan skenario yang disengaja. Namun, sangat sulit untuk mempertahankan diri sekarang. King Sui menganalisis Bayang Tong untuk sementara waktu dan melihat pria yang marah berdiri di samping pria tua itu. Dia berkata, ada warisan penyakit setan Hound di klanmu, kamu seharusnya tahu situasinya saat itu. Dia meninggal sebelum Zhang Yue selesai memeriksanya. Aku yakin bisa mengatakan ini. Karena kendala waktu, lelaki tua itu tidak pernah bisa lepas dari bencana ini. Petik 2. Kamu masih mencoba membuat alasan setelah membunuh pasienmu. Kamu adalah dokter ajaib macam apa? Bagaimana kamu dianggap baik hati? Pria itu berkata dengan marah. Benar. Semuanya, lihat dia, ini wajah aslinya. Ya, semuanya, lihat pembohong besar ini. Petik 2. Tapi, kita tidak selingkuh. Alih-alih, kami menerima sesuatu yang bahkan tidak bisa kami bayar jika menghabiskan seluruh kekayaan kami. Memang, itu bisa berbeda dari yang kita lihat. Petik 2. Beberapa orang berbicara untuk ketidakadilan King Sui. Aku tahu itu, dia memperlakukan kalian seperti ini demi insiden hari ini. Apakah kalian melihat itu? Petik 2. Pria itu membuat banyak orang terdiam. Itu bisa benar. Lagi pula, tidak ada yang bisa yakin dengan pikiran jahat seseorang. Terlalu banyak orang munafik. King Sui menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil melihat sekeliling. Dia menjentikkan jarinya dan aliran origin Ki mengetuk acu poin anak Bayang Tong. Kemudian, lawan memuntahkan busa sekaligus seolah-olah dia mengalami serangan epilepsi dan merobek pakaiannya sendiri. King Sui memperhatikan penyakit tidak aktif pada pria ini dan tahu pasti bahwa dia bisa mengaktifkannya. Jadi, pria itu berakhir seperti ini dalam hitungan detik. Ah, sesepuh Bayang persis seperti ini sekarang. Itu benar-benar penyakit Demon Hound yang diwariskan dalam keluarga. Penyakit ini tidak memiliki risiko serangan yang tinggi, jadi bagaimana bisa dua kasus terjadi hari ini? Ditambah lagi, mereka ayah dan anak. Petik 2. Memang, sangat membingungkan, sangat disayangkan ketika semuanya berjalan salah arah. Petik 2. King Sui melangkah maju dan mengeluarkan jarum emas. Dia menghabiskan upaya luar biasa untuk menyembuhkan pria itu. Tentu saja, dia berusaha menunjukkan seluruh proses kepada yang lain. Pria itu berkepala kacau ketika dia bangun. Dia memandang King Sui dan yang lebih tua. Segera, dia merasa tersesat, tidak tahu harus berbuat apa.
Tabib ajaib ini telah menyelamatkan hidupnya sekarang. Jika dia terus berpegang pada masalah ini, dia akan dianggap tidak menghargai. Lebih jauh, jika dia menderita serangan seperti itu lain kali, dia mungkin akan mati. Namun, jika dia tidak menekan balai masakan kekaisaran, seluruh klannya akan hancur. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Pria itu bingung dan terlihat stagnan. 2214. King Sui bukan anak yang bodoh. Dia memiliki beberapa pengalaman. Dia pasti memperhatikan perbedaan ekspresi pria ini. Namun, King Sui tidak memaksanya tetapi menunggu untuk melihat apakah pria itu layak mendapatkan bantuannya. King Sui tidak keberatan diragukan. Ini bukan pertama kalinya dia berada dalam situasi ini. Seorang pria bijak sadar bahwa dia tidak tahu apa-apa, jadi King Sui memperhatikan pria itu dan menunggu langkah selanjutnya. Dengar, teman-teman, tabib ajaib King menyembuhkannya. Jika Bayang datang lebih awal, dia mungkin baik-baik saja. Ini ditakdirkan. Memang, tabib ajaib King telah menyelamatkan begitu banyak orang. Jika dia peduli dengan uang, mengapa dia bersikeras merawat orang miskin dan bahkan menderita kerugian dari biaya medis? Petik 2. Ya, tidak sulit bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik, tetapi sulit untuk gigih. Tabib ajaib King membantu begitu banyak orang setelah sekian hari. Jika dia benar-benar melakukannya untuk mendapatkan ketenaran, dia tidak perlu membantu begitu banyak orang. Untuk mendapatkan popularitas, mengapa tabib ajaib King melakukan itu? Apakah dia masih perlu mendapatkan popularitas dengan kekuatannya dan hidangan dari Imperial Cuisine Hall? Tabib ajaib King, aku minta maaf, dan terima kasih telah menyelamatkanku. Ayah aku datang ke sini tetapi gagal bertahan sampai kamu datang, kata pria itu dengan nada tertekan. Aku harap kamu terhibur. Bagaimanapun, ayahmu meninggal setelah denyut nadi datang ke sini. Apapun, balai masakan kerajaan bertanggung jawab. Bagaimana dengan ini? Di masa depan, aku dapat melihat 10 pasien dari klan Bayang kamu kapan saja dan menjadikan mereka sehat, usul King Sui. Mungkin, tidak ada kesempatan lagi. Aku memiliki hati nurani yang bersalah, Tuan King. Kamu harus berhati-hati. Seseorang menargetkan kamu. Klan Bayang aku hanya pion kecil di garis depan. Jika pion tidak bisa maju, itu akan dikorbankan berikutnya, kata pria itu pahit. King Sui tidak terkejut karena dia tahu situasi ini akan muncul. Jika pria dari klan Bayang masih ingin melawan Imperial Cuisine Hall, King Sui tidak akan repot. Yang pasti, King Sui juga tidak akan diperas. Misalnya, dia bisa mengaktifkan penyakit anjing iblis di tubuhnya dan menolak untuk mengobatinya. Namun, pria ini sangat baik dan tidak bertahan. Dia bahkan mengatakan kepada King Sui bahwa seseorang akan menentang balai masakan kekaisaran, jadi King Sui memutuskan untuk membantunya. Jika kamu percaya padaku, aku bisa membantumu. Aku akan berurusan dengan orang-orang itu. Aku pasti bisa menjaga klan Bayang kamu aman, King Sui tersenyum dan berkata. Pria itu ragu-ragu. Sekarang setelah itu dilakukan, apa yang kamu ragukan? Selesaikan saja masalah hari ini seperti ini. Kamu baru saja mengatakan bahwa klan Bayang kamu akan selesai. Dalam hal itu, apa yang harus diputuskan? Mungkin aku bisa membantumu. Apakah ada yang lebih buruk daripada melihat klan kamu hancur? King Sui melanjutkan. Seketika, pria itu menghembuskan nafas panjang. Dia mengangguk dan berkata, mari kita bicara di tempat lain. King Sui memimpin pria itu kembali ke Imperial Cuisine Hall. Kerumunan bubar karena tidak ada yang perlu ditonton lagi. Di halaman belakang, King Sui dan Bayang Dian duduk di samping meja batu. King Sui menuangkan secangkir teh, tetapi Bayang Dian tidak tertarik untuk meminumnya. Perlahan, dia menumpahkan kacang. Pak, King, apakah kamu pernah mendengar tentang tempat tinggal 9 benua makanan? Bayang Dian berkata. Tempat tinggal 9 benua makanan. Tidak, King Sui belum pernah mendengarnya. Awalnya aku juga tidak, tapi sekarang aku tahu bahwa selain rumah makan 9 benua, ada juga restoran 9 benua, bank 9 benua, klinik 9 benua. King Sui tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan dengan tenang. Ini adalah kekuatan yang telah mencapai puncak dalam bidang tertentu, seperti kediaman 9 benua makanan. Mereka memiliki prajurit yang kuat dan prajurit ini melindungi tempat tinggal makanan. Tempat tinggal makanan mereka adalah kediaman 9 benua makanan. Itulah nama markas mereka. Namun, aku tidak tahu apa nama tempat tinggal makanan di bawah mereka. The Nine Continents Food Residence menyukai hidangan di Imperial Cuisine Hall, yang mengarah ke acara seperti ini. King Sui ingat bahwa ada kediaman makanan yang sangat besar di domain Kaisar Utara, itu disebut kediaman makanan Kaisar Utara. Mereka mengirim seseorang ke sini sebelumnya dan mereka tampaknya telah menawarkan harga untuk membeli resep. Secara alami, King Sui tidak menjualnya kepada mereka. Kemudian, masalah diselesaikan. King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kediaman Kaisar Makanan Utara milik kediaman 9 benua makanan. Bayang Dian mengangguk, ya. Sebenarnya, aku hanya mendekati kediaman Kaisar Makanan Utara. Adapun tempat tinggal 9 benua makanan, aku tidak pernah bisa menjangkau mereka. King Sui hanya menemukan jaringan besar di 9 benua sekarang. Itu adalah inti dari dunia 9 benua. Adapun sekarang, dia merasa itu adalah titik masuk hari ini. Mungkin, dia benar-benar akan memasuki inti utama dunia ini. Bagaimana kekuatan residens makanan Kaisar Utara? Seberapa baik kamu tahu tentang itu? King Sui berpikir dan bertanya. Kediaman Kaisar Makanan Utara tidak lebih lemah dari Istana Ilahi.
Namun, aku mendengar ada beberapa prajurit yang kuat di sini sekarang. Mereka datang untuk urusan balai masakan kekaisaran. Tuan King, mereka benar-benar sangat kuat. Kamu harus berpikir dengan benar. Orang-orang ini adalah yang terbaik. Mereka memiliki latar belakang dan kekuatan keluarga yang sangat besar yang tidak dapat kamu bayangkan. Bayan Dian menghela nafas. Jangan khawatir, aku bilang aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada klan Bayang dan aku pasti akan melakukannya. Aku akan memeriksa Northern Emperor Food Residence dan menyelesaikan masalah ini. Aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak melibatkan terlalu banyak orang. King Sui berdiri. Jika dia memutuskan untuk melakukannya, dia akan melakukannya secepat mungkin. Dia mengira lawan sedang memperhatikan tindakannya dengan hati-hati. Jika dia tidak salah, lawan seharusnya tahu bahwa King Sui sadar akan keberadaan mereka. Bayang Dian tidak tahu bagaimana meyakinkan King Sui. Dia menghela nafas dan meninggalkan Imperial Cuisine Hall. Hatinya berjuang. Dia pria yang baik. Dia berharap bahwa klan Bayang akan aman dan dia juga berharap bahwa Imperial Cuisine Hall akan aman. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada balai masakan kekaisaran karena klannya, dia akan sangat marah. Sebelumnya, dia dipaksa. Yang mereka inginkan hanyalah beberapa resep. Jadi, dia hanya bisa melakukannya karena putus asa. King Sui melihat Bei Wangfan saat dia pergi keluar. Dia sepertinya menunggunya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Bei Wangfan. Kamu sudah berusaha mengendalikan suamimu bahkan sebelum menikah. King Sui menatap Bei Wangfan. Seriuslah, Bei Wangfan tidak tersenyum. Aku akan pergi ke kediaman makanan Kaisar Utara, jawab King Sui. Aku pergi denganmu. Untuk apa kamu pergi? Tanya King Sui. Aku bisa menanyakan hal yang sama kepada kamu. Bei Wangfan memandang King Sui. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia tahu pasti ada sesuatu di benaknya. Dia tahu bahwa kediaman Kaisar Makanan Utara sangat kuat. Rupanya, mereka lebih kuat dari Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai. Karena alasan itu, Bei Wangfan ingin pergi bersama dengan King Sui. Baik, ayo pergi. King Sui memimpin jalan keluar. King Sui tahu di mana residence makanan Kaisar Utara. Kediaman makanan Kaisar Utara sangat populer di domain Kaisar Utara. Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara. Itu mirip dengan rantai toko di kehidupan masa lalunya, tetapi biasanya hanya ada satu di setiap kota di sini. Namun, ada juga pengecualian. Hanya ada satu kediaman makanan Kaisar Utara di kota Kaisar Utara, jadi tidak akan ada kesalahan. Menggunakan 9 langkah benua, mereka tiba di suatu tempat dekat kediaman Kaisar Makanan Utara. Segera, mereka melihat tempat tinggal Kaisar Utara. Itu adalah senyawa pavilion yang sangat besar. Ini adalah tanah yang luas dengan banyak bangunan dan halaman. Banyak orang masuk dan keluar dari tempat ini. Di atas pintu masuk utama, 4 kata besar dicap emas. Kediaman makanan Kaisar Utara. Banyak kendaraan binatang mewah ada di pintu masuk. Orang-orang masuk dan keluar terus-menerus. Ada aroma hidangan yang melayang-layang. Dari pintu masuk, ada jalan lebar dan lurus yang sangat panjang. Banyak kendaraan buas masuk menggunakan titik akses ini. Mereka yang masuk harus memiliki semacam status. Ini adalah tempat tinggal dan restoran makanan paling mewah di kota Kaisar Utara. 2215. Ada penjaga di pintu masuk, berjumlah 10 dari mereka, 5 di setiap sisi. Ini hanya formalitas, jika sesuatu terjadi, beberapa orang ini tidak akan mampu mengatasinya. Mereka hanya bisa menyampaikan pesan, atau hanya bertindak sebagai penjaga. Sudah lama sejak King Sui dan Bei Wangfan berdiri di pintu masuk. King Sui tahu tempat tinggal Kaisar Utara, tapi ini pertama kalinya di sini. Dia tidak berharap tempat tinggal makanan menjadi begitu besar. Banyak dari persepsinya datang dari kehidupan masa lalu, jadi dia terkejut melihat skala di sini. Dia mengoperasikan Imperial Cuisine Hall dan merasa itu berhasil. Apalagi dia sudah membuka banyak cabang. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa tempat tinggal makanan bisa dioperasikan dengan cara ini. Bei Wangfan berdiri di samping King Sui tanpa sepatah kata pun. King Sui kembali ke kenyataan dan berkata sambil tersenyum, ayo pergi dan coba hidangan di sini. Bei Wangfan mengangguk, lalu, keduanya berjalan masuk. Bei Wangfan bukan orang biasa. Banyak orang mengenalnya. Bahkan bagi mereka yang tidak, mereka akan terpana dengan kecantikannya. Lagi pula, mereka yang datang ke sini berstatus. Karena itu, mereka semua arogan. Mereka punya nyali untuk melirik wanita cantik, karena tidak ilegal melakukannya. Taman Kaisar Utara. Northern Emperor Residence Park adalah bagian paling berkelas dari Northern Emperor Food Residence. Hidangan di sini adalah yang paling enak dan mahal. Itu adalah simbol status untuk berada di sana. Koki yang bekerja di sana adalah yang terbaik dari yang terbaik. Koki yang membuat masakan di sini sangat terkenal. Di dunia ini, ada lebih banyak koki wanita daripada koki pria. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, para wanita bahkan tidak bisa memindahkan panci memasak. Itu berbeda di sini, para wanita memiliki kekuatan lebih dari kebanyakan pria di kehidupan sebelumnya. Inilah perbedaan asli dalam konstitusi tubuh. Para wanita yang memiliki sedikit kultivasi di sini jauh di depan dibandingkan dengan praktisi seni bela diri di kehidupan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, mereka mendapat banyak perhatian karena kecantikan Bei Wangfan menarik perhatian semua orang. King Sui mengharapkannya. Selain itu, King Sui tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas tempat tinggal Kaisar Makanan Utara mengetahui kehadiran mereka.
Itu adalah niat King Sui, untuk membiarkan mereka mencarinya. Mereka mungkin akan melakukannya karena semua orang mengakui semuanya sekarang. Dari saat King Sui melangkah ke tempat ini, jelas bahwa kedua belah pihak sudah mengetahui situasi dengan baik. Tuan, tolong tunjukkan kami kartu VIP kamu. Mereka diblokir ketika mereka memasuki aula utama di Northern Emperor Residence Park. King Sui tidak berharap bahwa dia akan membutuhkan kartu VIP. King Sui baru saja akan meminta orang ini untuk memanggil manajer tempat tinggal Kaisar Utara sebelum Bei Huang Fan mengeluarkan kartu dan melambaikan tangan. Kemudian, mereka masuk. King Sui terkejut melihat bahwa Bei Huang Fan memiliki kartu VIP. Itu hebat, karena mereka menyelamatkan diri mereka dari beberapa masalah. Jika tidak, jika King Sui telah mengalahkan para penjaga, sisanya akan keluar sesudahnya. Untungnya, itu belum mencapai tahap itu dan dia tidak ingin hal-hal meningkat ke tingkat itu sekarang. Begitu dia memulai pertarungan, dia akan kehilangan reputasi. Ada aula utama dan kamar-kamar yang dipesan di sini. Keistimewaan terbesar adalah ruang besar. Itu tampak sangat menyenangkan bagi mata. Banyak orang makan, piring di atas meja memberikan aroma yang menggoda. Selain aromatik, mereka tampak sangat menggugah selera. Piringnya sangat halus, sama-sama bagus dalam warna, aroma, dan rasanya. King Sui dan Bei Huang Fan menemukan tempat yang agak sepi dan duduk. Begitu mereka duduk, staf mendekati mereka langsung. Apa yang ingin kamu pesan? Dia menyerahkan menu ke King Sui dan Bei Huang Fan. King Sui tidak ada di sini untuk makan, jadi dia langsung memesan beberapa hidangan khas. Tunggu sebentar, pelayan cantik itu berkata sambil membungkuk. Kemudian, dia pergi. Itu adalah aula utama, tapi itu bukan tempat termurah di aula utama, atau tempat-tempat yang lebih berkelas seperti kamar yang dipesan. Ada jarak antara masing-masing meja. Seni bela diri sangat dihargai di dunia ini. Orang lebih berani dan terus terang. Maka, banyak orang terbiasa duduk di aula utama. Mereka mungkin bisa berteman di sini. Dari waktu ke waktu, seseorang akan melihat King Sui. Mereka yang mengenalnya akan memandangnya, mereka yang tidak mengenalnya akan melakukan hal yang sama. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan. Hai, Tabib Ajaib King, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Kamu menyembuhkan penyakit asap putih putra aku. King Sui tersenyum, sama-sama. Sayangnya, ada terlalu banyak pasien sehingga aku benar-benar tidak dapat mengingat putra kamu secara khusus. Pria itu mengucapkan terima kasih lagi dan memanggil pelayan itu dalam perjalanan kembali. Dia mengatakan sesuatu kepada pelayan. Segera, hidangan disajikan di meja King Sui. King Sui dan Bei Huang Fan menggali. Piringnya benar-benar tidak buruk. Meskipun itu tidak sebanding dengan hidangan King Sui, mereka sangat baik. Bei Huang Fan mengambil satu gigitan dan berkata, ini sangat berbeda dari yang kamu buat. Jika kamu ingin menangkap hati seorang wanita, kamu harus menangkap perutnya. Nenek moyang kita tidak berbohong, King Sui tersenyum dan berkata. Pada saat yang tepat, pelayan datang dan menyajikan hidangan paling mahal yang tersedia. Itu adalah suguhan dari pria sebelumnya, katanya. Saat King Sui berbalik untuk melihat kembali ke tempat pria itu berada, dia sudah pergi. Nona Bei Huang, lama tidak bertemu. Sebuah suara terdengar pada saat itu. King Sui agak kesal setelah mendengar suara itu. Itu agak sembrono. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat orang yang berbicara. Ini adalah seorang pria muda mengenakan jubah putih dan memegang kipas lipat. Dia tampan, matanya seterang bintang, wajahnya sejernih batu giok. Dia memang anak laki-laki yang cantik, jauh lebih tampan daripada anak laki-laki yang cantik di masa lalu. Menilai dari nadanya, pria ini tahu Bei Huang Fan. Bei Huang Fan tidak menunjukkan respons setelah melihat pria ini. Dia mengangkat kepalanya dan meliriknya dan bertanya, ya. Ini adalah, apakah kamu tidak akan memperkenalkannya kepada aku? Pria itu sangat tampan, tetapi sikapnya membuat orang gelisah. Keunggulan semacam itu sedikit mengganggu. Namun, itu tergantung pada siapa yang dia hadapi. Jika itu adalah seseorang yang lebih besar, King Sui bersedia menerimanya. King Sui tidak akan merasakan sesuatu yang berbeda terlepas dari status lawannya. Karena itu, sangat lucu melihat pria narsis dan sombong ini. Setidaknya, itu lucu dalam pandangan King Sui. Tidak, jawab Bei Huang Fan tanpa emosi. Pria itu sepertinya tidak terkejut mendengarnya dari Bei Huang Fan. Dia tersenyum dan menatap King Sui. Aku Bei Tengyun. Bagaimana aku memanggil kamu, Tuan? Bei Tengyun, tampaknya residens makanan Kaisar Utara ini milik keluarga kamu. King Sui memandang pria ini, dia cukup yakin. Ditambah lagi, nama keluarga pria ini adalah Bei. Dia harus menjadi salah satu klan Bei. The Northern Emperor Food Residence didirikan oleh klan Bei. Memang, Bei Tengyun menjawab dengan nada berwibawa. Lalu, kamu akan tahu siapa aku ketika kamu memanggil ayahmu di sini, jawab King Sui sambil tersenyum. Ekspresi Bei Tengyun berubah setelah mendengarkan King Sui. Itu meremehkannya. Bagaimana dia berani? Selain itu adalah seorang pemuda. Tidak hanya itu, ini bukan orang pertama yang memandang rendah dirinya. Yang pertama adalah Bei Huang Fan, tapi dia seorang wanita. Ditambah lagi, dia adalah wanita yang sangat cantik. Karena itu, dia mengabaikannya dan tidak merasa banyak. Namun, kali ini, orang yang menatapnya adalah seorang pemuda. Selanjutnya, dia berdiri di samping Bei Huang Fan. Bei Tengyun awalnya memusuhi King Sui, permusuhannya semakin bertambah sekarang.
Wajahnya berubah tak terkendali jelek ketika dia berkata, seorang pria muda tidak boleh terlalu sombong bahkan jika dia mampu. Kamu harus tahu bahwa kemampuan kamu tidak signifikan bagi orang lain. King Sui tersenyum, sepertinya kamu mengenal aku. Bei Tengyun mengenalnya dengan pasti. Dia tidak berharap untuk menyentuh masalah ini sendiri sekarang. Jika dia mengakui, dia akan tampak munafik sebelumnya. Bagaimana hidanganku di sini? Apakah itu sesuai dengan seleramu? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. 2216. Bagaimana hidanganku di sini? Apakah itu sesuai dengan seleramu? Bei Tengyun mengatakan sesuatu yang tidak relevan. King Sui tahu dia enggan menguraikan masalah sebelumnya. Namun, itu menunjukkan bahwa dia tahu tentang King Sui. Jika kamu tidak bisa membuat keputusan, tanyakan orang yang bisa. Beraninya kau mengacaukan aku. Aku sudah di sini dan dia tidak keluar. Apakah dia hanya keluar setelah aku mengambil tindakan? King Sui berbicara dengan Bei Tengyun. Bei Tengyun menatap King Sui sebagai imbalan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang sombong seperti King Sui di Northern Emperor Food Residence. Awalnya, dia merasa tidak nyaman karena King Sui dekat dengan Bei Huangfan. Sekarang, dia merasa lebih tidak nyaman melihat King Sui. Kediaman Kaisar Makanan Utara perlu mengingatkan kamu dengan siapa kamu berhadapan. Kamu pikir kamu ini siapa? Bei Tengyun menyipitkan matanya dan menatap King Sui. Baiklah, aku akan menunggu sedikit lebih lama. Jika orang yang bertanggung jawab tidak keluar, aku akan mulai dengan kamu. Kamu tidak terlihat seperti orang baik, jawab King Sui acuh tak acuh. Bei Tengyun marah. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jika bukan karena kerumunan di sini, Bei Tengyun akan bertindak lebih awal. Namun, dia tidak bisa diganggu tanpa melakukan apapun sebagai tanggapan. Setidaknya untuk saat ini, dia pikir dia sedang diganggu. Dia menatap King Sui dengan mata tajam, aku tahan denganmu lagi dan lagi bukan karena aku takut padamu. King Sui menyeringai dan berkata, aku lebih memandang rendahmu sekarang. Apa kamu tahu kenapa? Sama seperti pelacur, tidak apa-apa karena dia bekerja keras untuk mencari nafkah. Aku memandang rendah pelacur yang mengharapkan monumen kesuciannya. Petik 2. Bei Tengyun tampak merasa sangat canggung, tetapi ada orang di sekitarnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain bersikap sok. Dia sadar bahwa banyak orang tahu dia munafik. Bahkan, dia baik-baik saja dengan itu. Tidak ada pria yang tidak berpura-pura. Selama dia tidak mengakuinya, itu bukan urusannya apa yang dipikirkan orang lain. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Keluar, kami tidak menyambut kamu di sini, kata Bei Tengyun dengan toleransi yang baik. Menyedihkan, sangat menyedihkan. Lihat dirimu, kamu seperti badut, kamu mengolok-olok diri sendiri dan masih keras. Sedikit yang kamu ketahui bahwa tawa orang-orang sebenarnya meremehkan kamu, lanjut King Sui. Pergi ke neraka. Akhirnya, Bei Tengyun tidak bisa menahannya lagi, sosoknya bergegas menuju King Sui tiba-tiba. Kipas yang dilipat di tangannya bertujuan untuk mengetuk kepala King Sui secara langsung. Jika upayanya berhasil, King Sui akan meledak. Mengaum. King Sui mengulurkan tangannya dan menggunakan tangan pengambilan naga. Segera, dia mencekik lawan dari jauh. Tangannya seperti plier logam, membuat wajah Bei Tengyun memerah langsung. King Sui meremas lehernya begitu erat sehingga hampir patah. Hanya perlu sedikit usaha untuk mematahkan lehernya secara langsung. Pada saat itu, Bei Tengyun tidak bisa melakukan apapun selain berkedut tanpa henti. Berhenti. Pada saat itu, suara keras terdengar. King Sui melihat sekelompok pria mendekat, yang terkemuka adalah seorang penatua dengan rambut beruban dan tubuh lurus. Dia memiliki rambut pendek yang berdiri seperti duri besi. Dia berjalan dengan gaya berjalan yang megah. King Sui segera membuang Bei Tengyun. Bei Tengyun yang hampir pingsan, sangat ketakutan sekarang. Pada saat itu, dia begitu dekat dengan kematian. Sekarang, pikirannya masih kosong dan tidak jelas arah. Sepertinya seseorang akhirnya keluar. King Sui menyeringai. Orang-orang di aula utama dievakuasi. Klan Bei memiliki sesuatu untuk ditangani sehingga mereka semua dibebaskan dari tagihan mereka. Jadi, mereka semua pergi. Beberapa ingin menonton adegan itu, tetapi mereka hanya bisa pergi karena klan Bei memaksa mereka melakukannya. Katakan, kenapa kamu ada di sini? Penatua langsung bertanya. King Sui tidak terkejut dengan kata-kata penatua itu. Melihat lebih dari 10 orang selain penatua, mereka semua adalah prajurit hebat. King Sui tersenyum dan menjawab, mengapa mereka semua pengecut? Kamu harus menanggung akibat dari apa yang kamu lakukan. Karena semua orang tahu tentang hal itu dan tidak ada orang luar, untuk apa kamu berpura-pura? Petik 2. Baiklah, terus terang. Dalam hal ini, mari kita jujur. Aku mencicipi hidangan King. Mereka hebat. Jadi, aku ingin mengundang kamu, teman aku, ke tempat tinggal Kaisar Utara aku. Bagaimana menurut kamu? Kata sang penatua sambil tersenyum. Tidak tertarik, jawab King Sui langsung. Kamu tidak harus menolakku begitu cepat, kamu bisa meminta apa saja sebagai hadiah, kata si penatua dengan percaya diri. Kami semua sangat pengertian sehingga kamu bisa melewati itu. Katakan jika ada yang kamu inginkan. Bahkan lebih menjijikkan untuk bertele-tele, King Sui memandangi sesepuh itu dan tersenyum. Aku tertarik dengan resepmu, kata si penatua. Kamu tertarik pada banyak hal di dunia ini. Bukankah kamu akan mendapatkan mereka semua? King Sui masih sangat tenang. Aku hanya bertarung demi mereka yang bisa aku dapatkan.
Jika aku dapat berusaha untuk mendapatkannya, aku akan mencoba untuk mendapatkannya. Adapun orang-orang yang tidak bisa aku lihat dan tidak bisa dijangkau, aku tidak akan memimpikannya mereka. Itu hanya menambah masalah aku, penatua itu berpikiran terbuka. Hanya karena ini, kamu memaksa klan Bayang untuk melakukan itu. Kata King Sui dengan nada tidak ramah. Kami hanya ingin menghadapinya lebih cepat. Penatua itu tenang dan tenang. Apakah sangat menyenangkan untuk menggertak orang lain? King Sui terus bertanya. Itu harus lebih baik daripada diintimidasi. Penatua itu lucu. Aku tidak suka bertarung dan aku tidak tertarik memberikan resep aku kepada kamu. Adapun kamu mengganggu klan Bayang, aku bisa melupakannya. Aku harap kamu berhenti menindas orang lain. Bagaimana kedengarannya menurut kamu? Mengapa kita tidak tetap tenang? King Sui sulit percaya kata-kata yang diucapkannya sendiri. Itu masih pernyataan yang sama. Jika kamu bisa menyetujui persyaratan aku bisa berjanji untuk tidak mengganggu klan Bayang. Sial, apa yang harus aku lakukan dengan klan Bayang? Mereka mengacaukan aku bahkan untuk saat ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku terkait dengan klan Bayang? Baik, jika itu masalahnya, mari kita selesaikan ini dengan cara lain. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Apapun itu, aku harap kamu lebih bijak dan menyetujui persyaratan kami. Kami adalah kediaman makanan di bawah kediaman 9 benua makanan, kamu harus berpikir dengan benar. Jangan melakukan sesuatu yang kami bahkan tidak bisa membantumu. Tetua itu menyipit, sudah waktunya ia kehilangan kesabaran untuk terus berbicara sampah. Karena kediaman Kaisar Makanan Utara hanyalah seekor anjing, minta pemiliknya untuk keluar. Jika kamu ingin mendapatkan resep aku, jangan menjadi pengecut. King Sui memandang sesepuh itu dengan senyum sinis. Kamu benar-benar meminta kematian. Keinginan kami untuk mendapatkan resep kamu berarti kami sangat menghargai kamu. Kamu tidak peka terhadap kata-kata yang baik. Bersiaplah untuk dipukuli kemudian. Wajah penatua itu berubah jelek. Lagi pula, itu sangat menyebalkan disebut anjing, meskipun kediaman makanan Kaisar Utara hanya seekor anjing di kediaman 9 benua makanan. King Sui tertawa lebih bahagia, jadi ini wajah aslimu. Seekor anjing harus menggigit dan tidak hanya menggelengkan ekornya. Mari kita lihat seberapa besar kalian ingin mengambil resep aku hari ini. Kalahkan dia, hancurkan dia sampai dia hancur. Jaga napas terakhirnya, sesepuh itu memerintahkan anak buahnya. 3 pria keluar di belakangnya dan berlari menuju King Sui ke 3 arah yang berbeda. Mereka sangat cepat, itu adalah tempat tinggal makanan di sini jadi mereka mungkin ingin membawanya turun dengan cepat. Jika tidak, tempat tinggal makanan lainnya akan kacau. King Sui tampaknya disengaja. Dia membuat menginjak dan menyeret Bei Huangfan. Dalam sekejap, mereka muncul di luar aula utama. Sementara itu, tempat mereka sebelumnya diruntuh seluruhnya. Tidak hanya itu, tetapi King Sui juga menginjak tiba-tiba di sekitarnya. Sekaligus, bangunan rapi dan bersih di sekitar kediaman makanan menjadi tumpukan kehancuran. Penatua tampak sangat kesal. Anak buahnya melarikan diri satu persatu. Meskipun mereka terlihat sangat lusuh, banyak orang di luar dapat merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Kediaman Kaisar Makanan Utara dihancurkan. 2217. Mereka bertiga terus bergerak menuju King Sui. Dengan satu gerakan, Windwise Willow, yang ditumpuk dengan Nine Palace Steps diaktifkan. King Sui bergerak bebas di antara mereka bertiga, berulang kali melepaskan Tai Chi Fist dan combo terus-menerus. Kekuatan serangan King Sui saat ini telah mencapai 6 miliar pasukan Dao dan dengan tambahan kerusakan yang diberikan, itu dianggap cukup baik. Namun, mereka bertiga terkoordinasi dengan baik dan King Sui merenungkan jika dia harus keras dan mengambil nyawa mereka. Jika dia mau, pertarungannya akan berakhir sejak lama. Bagaimanapun, King Sui masih ragu-ragu menentang keberadaan seperti kediaman 9 benua makanan. Membunuh mereka. Pada saat ini, suara Bei Huangfan terdengar di telinga King Sui. King Sui meningkatkan kecepatannya, melepaskan Bowding Strike ke dada salah satu dari mereka dan kemudian Drill Fist ke Sanzong Acu Point orang tersebut. Dia kemudian berbalik tiba-tiba untuk menyerang orang lain, menginjak dada orang pertama dalam proses. Tendang Tai Whip Harimau. Orang itu terluka sampai di ambang kematian. King Sui kemudian berbalik untuk berbenturan dengan orang lain. Pertahanan King Sui saat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tembus. Oleh karena itu, ia membuat transposisi stellar tanpa tanda-tanda menghindar. Cahaya seputih salju pecah dan orang itu menghilang sepenuhnya. Orang terakhir yang tersisa ragu-ragu, tidak yakin apakah ia harus maju lagi. Pada saat ini, King Sui menjentikkan tangannya dan tembakan Dark Willow tepat di tenggorokan orang itu. Keterampilan King Sui dalam menggunakan senjata tersembunyi sangat menakutkan. Itu sudah begitu di masa lalu dan dengan penambahan metode senjata tersembunyi klan Liu, itu berkembang lebih jauh. Pada saat ini, Bei Huangfan berdiri di sebelah King Sui. King Sui tidak bertanya mengapa Bei Huangfan ingin membunuh mereka bertiga, tetapi karena dia telah berbicara, dia harus memiliki alasan sendiri untuk melakukannya. Anak muda, aku hanya bisa memberitahu kamu bahwa kamu sudah ditakdirkan. Kamu bukan satu-satunya yang ditakdirkan. Bahkan Istana Ilahi dan Istana Abadi Tei juga hancur. Orang tua itu memandang King Sui dan Bei Huangfan dan berkata, tidak perlu membuatku takut. Jika tempat tinggal 9 benua makanan begitu kuat, kamu tidak akan menyambar resep orang lain. Kalian mungkin hanya menggunakan nama tempat tinggal 9 benua makanan, apakah aku benar? King Sui tersenyum dan menatap pria tua itu. Lelaki tua itu tampak sangat tenang, karena itu adalah tebakanmu, menurutmu apa kemungkinannya?
Bagaimanapun, kamu bisa melupakan meninggalkan tempat ini hari ini. Kamu tidak akan bisa menahan aku di sini. Klan B bukan legenda yang tak terkalahkan di domain Kaisar Utara. Jangan mendorongnya dan akhirnya kehilangan seluruh klan. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menghadapimu leluhur? Sombong apa? Aku akan menguji kamu. Jika kamu mengalahkanku, kamu tidak akan harus bertarung lagi. Tapi jika kamu tidak bisa mengalahkan aku, kamu harus menyerahkan resep. Apa yang kamu pikirkan? Seorang pria parubaya yang sangat menakjubkan berjalan keluar dan berkata. Pria itu tampak sangat gagah dan memiliki tubuh yang kuat. Dia mengenakan jubah hitam yang dibuat dengan pengerjaan yang sangat indah. Itu memiliki aroma tanaman yang tidak dikenal, memberikan perasaan mewah kepada jubah hitam dan membuat pria itu tampak sangat bermartabat. Pria itu memiliki sepasang mata elang yang berkilau dan tajam seperti bilah. Dia berdiri agak jauh dari klan King dan ada dua orang lainnya bersamanya saat dia muncul. Mereka berpakaian sama dan ketika klan B melihat beberapa orang ini, mereka memperlakukan mereka dengan penuh hormat. Oleh karena itu, King Sui menduga bahwa mereka harus dari tempat tinggal 9 benua makanan. Alasan King Sui percaya bahwa mereka berasal dari tempat tinggal 9 benua makanan adalah karena kekuatan mereka. Pria yang memimpin terutama, mungkin memiliki kekuatan lebih dari 120 miliar pasukan Dao. King Sui hanya bisa merasakan kekuatannya samar. Kekuatan ini membuat King Sui sedikit gugup dan dia secara halus menggunakan beberapa kemampuan pada Bei Huang Fan dan dirinya sendiri. Untungnya, Bei Huang Fan sekarang juga memiliki pagoda takdir harta karun pari. Dengan itu, pembelaannya sudah jauh melebihi kemampuan serangannya sendiri. King Sui diam-diam mengambil langkah ke depan, melindungi Bei Huang Fan di belakangnya. Pertahanan King Sui masih dianggap sangat menakutkan dan jika kedua belah pihak bertarung, King Sui bisa dengan cepat mengurangi kekuatan lawannya hingga setengahnya. Bahkan jika mereka memiliki kemampuan yang unik, King Sui masih akan dapat mengurangi kekuatan mereka hingga sepertiga atau lebih. Saat ini, dengan pertahanan King Sui di samping pertempuran Dewa Halo, Kaisar Qi, dan seni mengejar, ia akan dapat mengubah ahli di hadapannya menjadi sesuatu yang sia-sia. Ini mungkin secara teori, tetapi pihak lain juga harus memiliki kemampuan uniknya sendiri. Bagaimanapun, King Sui masih memiliki kepercayaan diri dalam menjatuhkan lawan. Setelah semua, dia memiliki Divine Weapon Flying Sword dan Stellar Transposition. Ketika kondisinya berada di puncaknya, transposisi stellar bisa meluncurkan serangan yang mengerikan. Dengan bala bantuan dari Battle God Halo, Buddha Demon Cell dan formasi, pertahanan King Sui bisa berlipat ganda mencapai sekitar 160 miliar pasukan Dao. King Sui tidak mundur setelah mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari kediaman 9 benua makanan karena pembelaannya dan serangan stellar transposisinya. Setelah dilemahkan olehnya, kekuatan lawan sekitar 12 juta pasukan Dao akan berkurang setengahnya. Bahkan jika dia memiliki semacam kemampuan yang unik, Stellar Transposition King Sui bisa melumpuhkan lawan dengan mudah. Apakah kalian yang tertarik dengan resep aku? Atau apakah Nine Continents Food Residence tertarik dengan resep aku? King Sui tersenyum dan bertanya. Ketertarikan aku pada resep kamu berarti bahwa 9 tempat tinggal makanan benua tertarik pada resep kamu. Lelaki itu tersenyum dan menjawab. Boleh aku tahu kedudukanmu di Nine Continents Food Residence? King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Posisi aku sangat biasa. Pria itu menjawab dengan santai. Bolehkah aku tahu jika 9 benua kediaman makanan akan khawatir jika kalian bertiga mati di sini? King Sui bertanya dengan sangat serius. Pria itu jelas terpana, kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat membunuhku. King Sui mengangguk, aku seharusnya bisa, tapi aku tidak suka masalah. Jadi tolong jawab aku dengan jujur. Pria itu berseri-seri, pendirianku di 9 benua makanan residence benar-benar sangat biasa. Bahkan jika aku menghilang, itu tidak akan menjadi alasan untuk alarm di 9 benua makanan residence. Jika kamu benar-benar dapat membunuh kami, maka kamu tidak akan memiliki untuk khawatir tentang tempat tinggal 9 benua makanan. Seseorang akan melangkah keluar untuk melindungi kamu, seperti Istana Ilahi Benua-Benua. Istana Ilahi Benua-Benua. King Sui terkejut, untuk berpikir ada Istana Ilahi Benua-Benua. Maka itu berarti bahwa juga akan ada gerbang setan 9 benua. King Sui bertanya-tanya apakah Dewa Pertempuran Emas yang lama tahu tentang Istana 9 benua ilahi. Dia merasa bahwa dia perlu menemukan kesempatan untuk bertanya kepadanya. Baiklah, karena memang begitu, mari kita mulai. King Sui mengangguk dan memukul segel berlian Buddha ke dirinya sendiri. Pria itu mengepalkan kedua tangannya dan tubuhnya tampak membengkak, berukuran 2 kali lipat dan tiba-tiba dia tampak seperti segumpal baja. Dominasi daerah. Ki Kaisar. King Sui dengan cepat menyerang 2 kemampuan dan pada saat ini, tinju lawan sudah mendekat. Itu adalah pukulan yang sangat mudah dan lintasannya tampak sangat canggung, mirip dengan Hill Moving Battle Guard. Namun, serangannya berada pada level yang lebih tinggi dari Hill Moving Battle Guard. Kekuatan ini sangat kuat. Kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi dia sangat gesit, yang memungkinkan dia untuk menebus kerugiannya. Ledakan. King Sui mundur dengan eksplosif, tetapi perasaan yang kuat membuat King Sui merasa seolah-olah tempat di mana dia dipukul di dada sangat menyakitkan, tetapi tidak ada kerusakan. Dia langsung pulih. King Sui merasa percaya diri, tetapi pria itu memiliki ekspresi geli. Tidak kusangka pemuda ini bisa mengambil Berserk Dragon Fist-nya. 2218. Pria itu masih sangat percaya diri dengan Berserk Dragon Fist-nya. Teknik tinjunya mungkin tidak cepat tetapi kekuatannya tidak bisa dianggap enteng.
Selain itu, ia datang bersama dengan kemampuan Heavy Strike, dengan masing-masing tinju memiliki kekuatan yang menghancurkan dan aura yang kuat. Namun, dia tidak menyangka pemuda ini akan bisa menerima ini. Dia pada dasarnya habis-habisan. Dia adalah orang yang berhati-hati dan tidak peduli lawan macam apa yang dia temui, dia akan menunjukkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika dia bisa menghancurkan lawan menjadi hancur berkeping-keping dengan satu gerakan, dia tidak akan menahan diri. Kalau tidak, jika lawannya diberi kesempatan untuk membalikkan keadaan, sudah terlambat untuk menyesal. Segel kebijaksanaan Buddha. King Sui melakukan teknik utama Buddha lainnya. Meskipun segel kebijaksanaan Buddha tidak bisa mengurangi kekuatan serangan lawan, itu akan meningkatkan pertahanannya sendiri tanpa lawan menyadarinya. Itu akan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh lawan sebesar 20% sebagai hasilnya. Dalam arti tertentu, dia bisa mengurangi serangan lawan sebesar 20%, tetapi lawan tidak akan tahu tentang hal itu. King Sui tersenyum dan mengepalkan kedua tangannya saat dia menyerbu ke arah pria itu, menggunakan Windows Willow. Gerakannya sangat sulit dipahami, inilah yang menjadi lawan terlemah. Pria itu adalah orang yang menggunakan kekuatan untuk mendorong segalanya. Ledakan. Teknik kepalan pria ini sangat terampil. Bahkan dengan teknik gerakan besar King Sui, dia masih terkena serangan pria itu. Namun, King Sui bergerak bersama dengan pasukan, meniadakan jumlah besar dan kemudian menghindari yang lain. Dia sekali lagi mendaratkan pukulan pada pria ini. Pria itu tidak bisa menghindari pukulan King Sui. Namun, pembelaannya sebanding dengan kemampuannya menyerang. Pemogokan berat itu bahkan membuat King Sui mundur dari getarannya. Pria itu jelas tidak menerima kerusakan sama sekali. Tidak ada gunanya, seranganmu tidak akan bisa menembus dagingku dan juga tidak berguna untuk memukulku di titik akupunkturku. Ketika seseorang mencapai tingkat budidaya tertentu, pertahanan mereka pada titik akupuntur mereka akan menjadi lebih kuat. Selain itu, kau bahkan tidak akan dapat mencapai titik akupuntur aku dengan kekuatan kamu saat ini, kata pria itu, ketika ia menyadari bahwa titik-titik yang telah ditabrak King Sui semua pada titik akupunturnya. Sepertinya memang begitu. King Sui kemudian menyerang dengan tangan penangkap naga ini, diikuti oleh Mountain Push Stance. Meskipun pria itu sangat berhati-hati, dia tidak dapat menghindari serangan King Sui. Karena itu, dia menjaga beberapa poin krusialnya dan mencoba menghindar. Namun, ia segera menemukan bahwa serangan King Sui dapat menyebabkan pusing. Rasa pusing menghilang dengan sangat cepat dan kemudian dia merasakan kekuatan agung memancar ke arahnya. Yang mengejutkannya adalah dia mampu menangkisnya dan akhirnya mundur tanpa henti. Ini adalah kekuatan yang tak terlihat dan hanya pada saat inilah King Sui didakwa atas gerakannya yang sulit dipahami. Kemudian, dia meninju keluar dengan dampak dari Mountain Push Stance. Inspan eksplosif. Kecakapan pukulan peledak adalah yang terkuat di antara teknik tinjunya sementara kekuatan ins yang lembut bisa sangat meningkatkan kekuatan ledakannya sendiri untuk menembus pertahanan dan jarak pendek. Pukulan ini dengan keras menghantam dada pria itu, membuat suara tertahan. Pria itu terhuyung tetapi cepat pulih, tampak seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Aku bilang itu tidak berguna. Kekuatanmu menyerang terlalu lemah. Jika kekuatan seranganmu sama dengan milikku, serangan itu pasti akan mengambil hidupku. Pria itu juga mengagumi teknik pertempuran pemuda ini. Jika dia memiliki teknik dan kecepatan pertempuran pemuda ini maka itu tidak terbayangkan. Kecakapan bertarungnya bisa meningkat beberapa kali lipat. Aku tahu, aku hanya melatih kemampuan tempurku yang sebenarnya dan mengatasi beberapa teknik pertempuranku. Karena kamu ingin tahu begitu banyak jika aku memiliki kecakapan menyerang untuk menimbulkan kerusakan padamu, aku akan memuaskanmu. King Sui tersenyum dan mengeluarkan segel tangan. Segel terang Buddha. Patung Buddha yang bermartabat yang tampaknya memiliki kekuatan ilahi muncul dan segel tangan melingkupi pria itu. Pada saat yang hampir bersamaan, King Sui menyerang dengan cahaya seputih salju yang seperti bayangan pedang, namun juga seperti cambuk yang menyerang. Pak! Segel Buddha Bright membuat lelaki itu pusing dan di bawah keadaan itu, banyak fungsi tubuhnya yang jatuh oleh banyak hal. Serangan King Sui diserang dengan kekuatan yang sangat kuat dan pria itu dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah. Serangan ini terlalu ganas dan meskipun tubuh pria itu sangat kokoh, serangan King Sui bisa mengatasi pertahanan apapun. Apalagi pria itu masih dalam keadaan pusing. King Sui merasakan rasa prestasi yang kuat. Satu langkah adalah yang dia butuhkan. Transposisi stellar ini terlalu kejam. Di bawah kondisi puncak, jika King Sui beruntung, dia bisa menyerang dengan kekuatan serang 16 miliar kekuatan Dao yang bisa meniadakan pertahanan. Karena itu bisa meniadakan pertahanan lawan, tidak perlu untuk mempertimbangkannya, hanya kekuatan dan vitalitasnya. Jika kekuatan pihak lain bisa mencapai 200 miliar kekuatan Dao maka itu berarti tubuhnya akan memiliki kemampuan tingkat ini. Bahkan jika serangan King Sui berkekuatan penuh, itu tidak akan bisa mengambil nyawanya. Pria ini cukup kuat dan tidak mati di tempat karena serangan King Sui. Namun, ia berada di ambang kematian. Bahkan jika dia tidak mati karena ini, dia akan berakhir tidak dapat pulih ke kondisi prima kecuali dia membutuhkan setidaknya 8 hingga 10 tahun. Bahkan mungkin saja dia tidak akan pernah pulih sampai titik itu. Bei Wang Fan juga kaget. Kapan pria ini menjadi begitu kuat? Pada tingkat ini, kekuatannya sudah melampaui kekuatan Dewa Pertempuran Emas dan ayahnya. Tampaknya para pemain utama di domain Kaisar Utara harus berubah. Namun, dia sebenarnya merasa sangat bahagia di dalam, mengetahui bahwa dia telah menjadi begitu kuat.
Orang-orang dari kediaman Kaisar Makanan Utara menjadi pucat, tidak tahu apa yang baru saja mereka saksikan. Dua lelaki yang tersisa dalam jubah hitam membantu lelaki yang mengalami koma yang dalam akibat pukulan King Sui dan dengan cepat memberinya pil obat. Salah satu dari mereka kemudian berjalan ke King Sui, kami mengakui kerugian kami kali ini. Nyatakan kondisi kamu dan biarkan kami pergi. King Sui memandang mereka, aku sudah yakin kalian bertindak sendiri. Jika berita ini menyebar, hukuman macam apa yang akan kalian terima? Pria yang dipukuli King Sui sebelumnya mengklaim bahwa jika King Sui membunuh mereka, pasti ada orang yang melangkah keluar untuk melindunginya, seperti istana ilahi benua-benua. Hal-hal pasti seperti apa yang dikatakan King Sui. Kali ini, kelompok mereka telah mencicipi makanan King Sui dan ingin memiliki resep untuk diri mereka sendiri. The Nine Continents Food Residence tidak akan membiarkan ini terjadi dan jika mereka mengetahuinya, konsekuensinya pasti akan mengerikan. Ketika pria itu mendengar kata-kata King Sui, dia bergidik. Ini menegaskan kembali teori King Sui lebih jauh. Kami mengakui kehilangan kami. Belajarlah untuk menunjukkan belas kasihan. Apa yang akan kamu lakukan untuk melepaskan kami? Pada akhirnya, kamu tidak menderita apapun dan salah satu dari kami telah dipukuli oleh kamu. Kami bahkan tidak tahu apakah dia, aku akan bertahan hidup. Pria itu mengerutkan kening, seolah sedikit marah, tidak senang, dan tidak sabar pada saat yang sama ketika dia mengatakan ini. Pak! King Sui memberinya tamparan di wajahnya. Kembalilah dalam kebanggaanmu yang jorok, mengorbankan orang-orang demi tujuanmu sendiri. Jika aku tidak mengalahkan kalian, bukankah aku yang akan berada di ambang kematian, dipaksa untuk melepaskan resepku? King Sui menatap dingin pada pria yang tak bisa berkata-kata setelah ditampar wajahnya. Pria itu belum pernah ditampar seperti ini sebelumnya. Dia juga memiliki status tinggi dan tidak pernah dipermalukan seperti ini di masa lalu, apalagi oleh seorang pemuda seperti King Sui. Selain itu, di hadapan begitu banyak karakter tidak penting yang patut terhadapnya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu? Batam. Pria itu berlutut, tolong selamatkan hidupku. Tanpa aku, itu akan berakhir bagi klan aku. Semua pria akan terbunuh dan para wanita akan menderita nasib yang lebih buruk. Aku punya putra dan putri yang harus diurus. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Tolong beri aku kesempatan kedua. King Sui memandang pria lain yang sekarang kepalanya sedikit menunduk. King Sui tahu bahwa dia mengalami pergulatan hebat dalam dirinya sendiri, harus memilih antara harga dirinya atau hidupnya. Pak, sudah cukup waktu baginya untuk menggunakan Stellar Transposition sekali lagi dan King Sui menyerang lagi. Karena kamu telah memilih harga dirimu, bayarlah dengan nyawamu. Seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. King Sui baru saja selesai mengatakan ini ketika pria itu benar-benar menghilang dari cambukan. Orang ini tidak sekuat pria dari sebelumnya. Paling tidak, vitalitasnya lebih lemah. 2219. Salah satu dari mereka akhirnya tewas dan yang lainnya terluka. King Sui telah membunuh seseorang dari kediaman 9 benua makanan. Pria yang berlutut di tanah menggigil, tetapi King Sui tidak membunuhnya. Dia tidak suka menyingkirkan orang lain sampai ke akarnya juga tidak suka terlalu kejam. Itu seperti apa yang dia katakan sebelumnya. Mereka diberi pilihan antara hidup mereka atau harga diri mereka. Jika mereka memilih untuk mempertahankan harga diri mereka, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Jika mereka memilih hidup mereka, mereka akan kehilangan harga diri mereka. Jika mereka kehilangan harga diri mereka, itu juga akan menjadi akhir bagi mereka. Mereka akan merasa sangat sulit untuk mengembangkan kultivasi mereka lebih jauh dan dengan demikian tidak perlu baginya menjadi terlalu kejam dan memusnahkan mereka. Pada saat inilah King Sui memandang ke arah klan Bei. Beberapa orang yang bertanggung jawab sekarang pucat mengerikan. Bahkan orang dari kediaman 9 benua makanan telah berlutut. Siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Bahkan mereka yang tinggal di Nine Continents Food Residence hanya bisa memilih antara mempertahankan hidup atau kebanggaan mereka. Bagaimana mereka berdua bisa memilih? Apakah mereka masih memiliki hak untuk memilih? Aku mengatakan sebelumnya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Masing-masing dari kalian akan mematahkan salah satu lenganmu. Jika kamu tidak tahan melakukannya, aku bisa melakukannya atas namamu. King Sui berkata dengan jujur. Wajah orang-orang dari klan Bei menjadi pucat, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Beberapa dari mereka yang tidak sanggup melakukannya ada yang membantu. Antara hidup dan lengan mereka, hidup mereka lebih penting. Ingat, lain kali aku melihat kalian, aku akan membunuhmu secara langsung. Mereka yang melakukan perbuatan buruk pada akhirnya harus membayar untuk tindakan mereka. Kamu telah membawanya ke dirimu sendiri. King Sui menatap pria yang berlutut. Pria itu mengertakkan gigi dan mematahkan salah satu lengannya. King Sui tidak lagi menatapnya tetapi berkata kepada Bei Huang Fan, ayo pergi. Setelah King Sui dan Bei Huang Fan pergi, Bei Huang Fan tetap diam sepanjang waktu. Saat ini, mereka berdua berada di binatang terbang menuju Imperial Cuisine Hall setelah King Sui melakukan 9 benua langkah. Ayo, ucapkan pikiranmu. King Sui menatap Bei Huang Fan, tahu bahwa dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu begitu kuat. Tapi aku masih khawatir bahwa orang-orang dari 9 benua makanan Residence akan mengetahuinya. Meskipun ketiga orang itu akan dihukum oleh rumah makanan 9 benua, rumah makanan 9 benua telah kehilangan hadapi karena mereka. Apakah kamu pikir mereka akan membalas dendam dari kamu? Bei Huang Fan bertanya, merasa sedikit khawatir. Kita akan menerima semuanya begitu saja.
Jangan khawatir tentang ini sebelum sesuatu terjadi. Itu hanya akan menambah masalahmu. King Sui tertawa dan berkata, seseorang yang tidak merencanakan masa depan pasti akan menghadapi masalah dengan segera. Lebih baik rencanakan sebelumnya. Bei Wang Fan masih khawatir. Lebih baik kita berdoa agar orang-orang dari 9 benua makanan residence tidak akan datang. Jika mereka datang, tidak ada yang bisa kita lakukan juga. Kita hanya harus berjuang. Tetapi jika kita tidak dapat mengalahkan mereka, jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, apa yang harus kita lakukan? King Sui menatap Bei Wang Fan. Bei Wang Fan merasakan keinginan untuk memukulnya. Aku memintamu untuk memikirkannya. Bukankah aku mendiskusikan hal ini denganmu? Kamu adalah istriku yang membantu. King Sui tersenyum dan berkata, Bleh, kamu dan angan-anganmu. Lebih serius, wajah Bei Wang Fan menjadi sedikit memerah. Pria ini tidak akan pernah lupa untuk memanfaatkannya. Tidak disangka dia masih ingin bercanda di saat seperti ini. Aku menjadi sangat serius. Kamu harus menikah denganku. Kalau tidak, aku akan membuat siapapun yang berani menikahimu impoten atau dihinggapi ejakulasi dini. Aku akan menjadikanmu seorang janda yang hidup. King Sui mengoceh. Bei Wang Fan menatap ke arah King Sui. Apakah kamu sudah selesai? Baiklah, kita akan berhenti untuk hari ini. Kita akan melanjutkan besok. King Sui mengangguk dengan serius. Mereka kembali ke Imperial Cuisine Hall dan beberapa hari kemudian, Ye Jiange datang. Muyun Qingge ikut dengannya juga. Namun, ketika King Sui melihat King Xiu muncul seolah-olah dia berada di ambang kematian saat berada di pelukan Ye Jiange, dia gemetar. Ye Jiange tampak sangat lemah dan hal pertama yang dia katakan ketika melihat King Sui adalah, Siwer. King Sui cepat mengambil King Xiu dan sangat terkejut saat dia melakukannya. Itu karena dua tulang King Xiu hilang. Kedua potongan tulang ini sangat penting. Salah satunya terletak di tulang belakang, dan yang lain di tulang rusuk. Ini membuat vitalitas King Xiu semakin lemah. Mata King Sui memerah. King Xiu masih sangat muda. Siapa yang akan melakukan sesuatu yang begitu mengerikan? King Sui menggunakan jarum hidup dan mati untuk merangsang potensi King Xiu. Dengan tulangnya dihilangkan, obat generasi biasa tidak berguna kecuali mereka bisa membiarkan seseorang menumbuhkan daging dan tulang mereka. King Sui belum memperbaiki Reborn Pellet dan Golden Buddha Aura Lotus digunakan untuk melindungi kehidupan seseorang. Karena itu, hanya ada satu solusi saat ini untuk mendapatkan kembali tulang yang hilang. Dengan kemampuan King Sui, dia akan dapat menyembuhkan King Xiu ke kondisi aslinya. Karena itu, setelah King Xiu keluar dari bahaya, King Sui berbicara, apa yang terjadi? Muyun Qingge menjawab, ini dilakukan oleh Golden Yaksa. Mereka mengatakan bahwa sejak kau membunuh anggota klan Ye mereka akan menumpangkan tanganmu pada mereka. Ini baru permulaan. King Sui tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia tidak mencari Golden Yaksa, namun mereka membuat langkah pertama. Anak dari Golden Yaksa dibunuh oleh Chong Yunlong. Tetapi tidak peduli siapa yang telah membunuh anak itu saat itu, karena Yaksa Emas berani bergerak pada anaknya, mereka lebih siap untuk menerima kemarahannya. Di mana dua potong tulang Xiu? King Sui bertanya. Golden Yaksa memiliki dokter yang sangat menakutkan. Dia mengatakan bahwa dua potong tulang Siwer sangat kuat dan dia memasukkannya ke dalam anggota klan Ye. Muyun Qingge berkata dengan marah. Jiange, jangan khawatir, Siwer akan baik-baik saja. Ayo, mari kita kembali ke Istana Raja Laut terlebih dahulu. Mereka akan datang lagi. King Sui menahan amarahnya. Tidak ada gunanya, betapapun marahnya dia. Kami sudah mengaktifkan formasi di Istana Raja Laut. Tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Muyun Qingge memandang King Sui sedikit cemas dan berkata. King Sui menyelesaikan masalah di sini dan mereka pergi, dengan Bei Wang Fan mengikuti sekali lagi. King Sui juga tidak menghentikannya. Selain itu, cukup banyak orang dari Istana Abadi Tai dan Istana Ilahi ikut bersamanya. Ketika mereka mendengar bahwa Yaksa Emas telah bergerak pada anak King Sui, mereka semua marah. Saat itu, King Sui telah meninggalkan suku 9 berkepala ular di Laut Utara. Namun, mereka masih jauh dari Golden Yaksa. King Sui tidak membiarkan orang-orang dari Istana Ilahi dan Istana Abadi Tai untuk bergabung dengan mereka, tetapi dengan Bei Wang Fan datang, ada perwakilan dari Istana Abadi Tai. Adapun Istana Ilahi, Dewa Pertempuran Hill Moving, Dewa Pertempuran Berlian, serta Yintong, Lan Lingfeng dan yang lainnya semua ingin ikut. Mereka adalah teman yang sedekat saudara. King Sui tahu bahwa tidak ada yang menghentikan mereka dan dengan demikian ia tidak berusaha melakukannya. Kelompok itu bergegas ke Istana Raja Laut. Ayah, ketika King Xiu bangun dan melihat King Sui, dia sangat senang. King Sui tersenyum dan menepuk kepalanya. Kebanyakan orang yang melihat King Xiu akan berpikir bahwa dia adalah seorang gadis, terlalu lembut dan cantik. Dia memiliki rambut panjang yang halus dan sangat tampan sehingga kebanyakan orang akan merasa tersentuh. Apakah itu menyakitkan? King Sui muncul seolah-olah dia sedang tersenyum, tetapi dia benar-benar sakit di dalam. Tidak, aku laki-laki, sedikit rasa sakit ini tidak banyak. King Xiu tersenyum bahagia dan berkata. Ayah akan membalaskan dendamu. Aku akan membongkar tulang orang-orang yang berani menumpangkan tangan ke atasmu. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari 9 kepala ular mistik datang. Ketika dia melihat King Sui, dia tampak merasa sangat bersalah. Maaf, kami mengecewakan kamu. King Sui sedikit marah, tetapi dia tahu mereka tidak bisa disalahkan.
Lagi pula, para wanita itu sedikit lebih kuat daripada mistik Snake 9 berkepala dan mengingat bahwa para wanita bahkan tidak bisa melakukan apa-apa, mereka juga tidak akan bisa melakukan apa-apa. Karena itu, dia melambaikan tangannya, kalian tidak harus disalahkan untuk ini. Bahkan jika kalian semua dimobilisasi, kamu tidak akan bisa menangkis mereka. Tidak lama kemudian, kelompok Chong Yunlong datang juga. Mereka membawa dua orang, satu menjadi lelaki aneh dan lainnya menjadi seorang anak yang seusia dengan King Xiu. Chong Yunlong berkata kepada King Sui, saudaraku, tulang keponakanku telah diambil oleh pria ini. Mereka sekarang ada di anak ini. Pandangan anak itu sangat dingin. Meskipun dia disandera sekarang, dia tampaknya tidak takut. Seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. King Sui memandang pria itu dan memperhatikan bahwa kedua kakinya mengalami patah tulang. Namun, lengan dan tangannya masih utuh. Wajahnya juga bengkak, seperti kepala babi. AST 2220 Kemarahan King Sui, memamerkan keahlian pedang terbang. Tolong sediakan hidupku, Tuan Ye adalah orang yang membuatku melakukan ini. Tubuh pria itu lemas, dan dia sangat kesakitan sehingga tubuhnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Saat ini, ia hanya memohon belas kasihan. King Sui menatap pria ini. Dia setengah baya dengan mata sipit panjang. King Sui berkata, di mana tulang-tulangnya? Jangan bilang mereka ada di dalam dirinya. Tulangnya masih miliknya. Orang macam apa itu King Sui? Dia secara alami melihat segala sesuatu dengan menggunakan teknik visi surgawinya. Selain itu, orang ini juga tidak memiliki kemampuan untuk mengubah tulang seseorang. Pria itu menggigil dan hati King Sui menggigil juga. Dia benar-benar takut tulang-tulang putranya hilang untuk selamanya. Bicaralah, di mana tulang-tulangnya? Suara King Sui sedingin es dan menusuk. Mereka sudah diberi makan. King Sui menendang, mengirim pria itu terbang. Jenis kekuatan apa yang terkandung dalam tendangan ini? Pria itu meninggal segera. Rambut King Sui terangkat, berkibar meskipun tidak ada angin. Hal yang paling ditakutkannya telah terjadi dan kemarahan yang tak terlukiskan muncul dalam dirinya. Saudaraku, mari kita pergi ke klan Ye untuk melihatnya. Chong Yunlong juga sangat marah. King Sui menatap anak itu. Meskipun usianya masih sangat muda, tatapannya sangat kejam dan dia terlihat sangat dingin sehingga dia tidak memiliki anak. King Sui tidak berpikir untuk membunuhnya. Ini tidak ada hubungannya dengan anak itu dan King Sui sedang tidak ingin mempertimbangkan anak ini. Dia hanya meminta seseorang untuk mengambil anak itu dan merawatnya, dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh memukulinya atau melakukan intimidasi. Anak ini adalah keturunan Golden Yaksa dan sepertinya dia tidak berbeda dengan manusia. Saudaraku, katakan di mana Ye Clan berada. Aku akan pergi sendiri, King Sui memikirkannya dan berkata. Tidak mungkin, aku akan pergi denganmu. Klan Ye tidak sesederhana yang kau kira. Lagi pula, mereka adalah pengaruh dalam domain Laut Bintang 9 benua. Apalagi klan Huang, klan Jin, dan klan Cha semua di pihak mereka juga. Jika klan Ye berada dalam bahaya, mereka tidak akan membiarkan hal-hal meluncur. Tentu saja Chong Yunlong tidak akan setuju jika King Sui pergi sendirian. Tidak perlu mencari kita sudah datang. Kamu tidak akan tinggal di domain Kaisar Utara dan telah memutuskan untuk datang ke Laut Utara. Apakah kamu berpikir bahwa kamu masih akan dapat terus hidup? Suara cerah terdengar dari kejauhan. King Sui berjalan keluar dan melihat banyak orang di kejauhan. Ini adalah doman lautan dan Golden Yaksa yang tinggi berkedip-kedip dalam cahaya kemasan, memancarkan energi keras. Mereka memancarkan kekuatan misterius dan menatap King Sui seolah-olah mereka melihat orang mati. Siapa di antara kamu yang meletakkan tanganmu di atas anakku? King Sui berjalan mendekat dan berkata. Golden Yaksa akan memiliki beberapa keberatan jika mereka berada di darat, tetapi keadaannya berbeda sekarang karena mereka berada di dalam air. Di lautan, kekuatan mereka akan menerima dorongan sementara kekuatan manusia akan turun. Namun, King Sui mahir dalam elemen air dan juga memiliki kemampuan water flight. Karenanya, kekuatannya tidak terhambat sedikitpun. Chong Yunlong, kamu di sini juga. Ini bagus. Chong Yunlong membunuh anakku, tapi kamu melindunginya dan bahkan membunuh banyak ahli Ye Clan kita. Hari ini, aku akan melunasi hutang kita. Aku hanya menggali mengeluarkan 2 tulang dari anak kamu. Itu untuk memikat kamu. Tulang-tulang itu ada di sini, apakah kamu dapat mengambilnya? Golden Yaksa yang tinggi memegang 2 kotak dan bahkan membukanya untuk menunjukkan King Sui. 2 tulang putih salju di dalam kotak adalah potongan-potongan yang telah digali dari King Xiu. Melihat tulang membuat King Sui dalam hati menghela nafas lega. Dia menatap yaksa emas yang tinggi dan berkata, kau benar-benar mencari kematian. Setelah mengatakan itu, King Sui keluar seperti embusan angin. Windwise Willow. Windwise Willow sangat menakutkan. Tampaknya tidak terlalu cepat, tetapi sebenarnya sangat cepat. Selain itu, King Sui sudah mengintegrasikan Windwise Willow ke dalam 9 langkah istana. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan lawan dan mengulurkan tangan. Mencungkil mogok. Setelah dia mengambil tulang-tulang dari tangan pihak lain, seberkas cahaya bersinar. Semua orang melihat kepala besar terbang ke langit. Secercah cahaya itu kemudian kembali ke King Sui. Divine Weapon Flying Sword. Ini adalah pertama kalinya King Sui menggunakan pedang terbang di depan orang lain. Selain itu adalah pedang terbang kelas 16 dengan kehebatan yang mengerikan. Tidak banyak orang yang bisa melihat bahwa itu adalah pedang terbang. King Sui sangat marah. Jika dia tidak membunuh orang ini, dia akan merasa mengerikan. Karena itu,
Dia menggunakan Flying Sword secara langsung. Ini sebenarnya adalah salah satu gerakan pembunuhannya dan dia belum berencana mengungkapkannya sepagi ini. King Sui berdiri di depan Yaksa emas yang tinggi. Sosok Hai jauh lebih kecil dibandingkan dengan Golden Yaksa, tetapi dia memberikan ilusi bahwa kehadirannya tinggi dan perkasa, bahkan lebih dari Golden Yaksa. Semuanya terjadi terlalu cepat dan mereka bahkan tidak berhasil bereaksi sama sekali. Dia membunuh kakak ketiga. Dia benar-benar membunuh kakak ketiga. Ayah. Pihak lain berantakan. Mereka memandang King Sui seolah-olah mereka memuntahkan api, tetapi tidak ada yang berani menagih. Serangan King Sui sebelumnya terlalu menakutkan. Beberapa Golden Yaksa yang lebih tua di depan juga harus menilai kembali situasi. Sementara mereka masih menilai kembali situasi, kemarahan King Sui mengamuk. Dia berkata kepada Yaksa emas tua, kita harus menyelesaikan ini cepat atau lambat. Mari kita selesaikan ini sekarang. King Sui memegang Golden Battle Halberd dan menyerbu ke depan. Perkasa gajah perkasa. 5 elemen teknik penyempurnaan ilahi. King Sui melepaskan tekniknya dengan santai dan keluar. Tindakannya mengejutkan banyak orang. Bei Wang Fan khawatir tentang King Sui karena lawannya adalah banyak Yaksa emas. Terlalu berbahaya baginya untuk menyerbu sendirian. Golden Yaksa juga tercengang. Apa yang pemuda ini coba lakukan? Apakah dia akan membunuh semua orang sendirian? Bunuh dia, bunuh dia. Semua orang serang bersama. Bunuh dia. Banyak Golden Yaksa memancarkan aura tajam dan menyerang King Sui. Dalam sekejap, bayangan berpotongan menutupi area itu, muncul seolah-olah jaring besar telah dianyam dari saling mengunci Origin Kiss. Batu-batu di sekitarnya hancur dan arus air terputus. Mereka berada di dasar lautan, tetapi arus air di sekitarnya benar-benar terputus. Segel terang Buddha. Transposisi bintang. Golden Yaksa tua yang telah diatur oleh King Sui sebelumnya terpana oleh transposisi stellar dan meledak dari kekuatannya yang sangat besar. Divine Weapon Flying Sword. King Sui menyerang sekali lagi, melepaskan serangan terus-menerus dengan Golden Battle Halberd. Setiap kali Flying Sword terbang, itu akan mengambil kehidupan Yaksa emas. King Sui juga memanggil binatang iblisnya. Jaring laba-laba besar Longzu menjerat sejumlah besar dari mereka dan Dragon Flying Beast berkeliaran, meluncurkan serangan secara diam-diam. Setiap serangan mematikan karena melintas seperti hantu di medan perang, mengejutkan lawan. King Sui memanggil kembali Divine Weapon Flying Sword. Setelah membuat beberapa ratus pembunuhan, King Sui merasa sedikit lelah. Penipisan dari pedang terbang ilahi kelas 16 ini sangat luar biasa. Dengan bantuan binatang iblisnya, dia tidak lagi perlu menggunakan senjata ilahi miliknya. Itu karena Golden Yaksa sudah mundur. Lagi pula, serangan King Sui terlalu mengerikan, apakah itu pedang terbang atau transposisi stellar. Transposisi stellar khususnya, telah mampu membunuh Doyan Ye Clan dalam satu gerakan. Namun, dia hanya bisa menggunakan stellar transposition setiap beberapa menit sekali. Kerja tim Dragon Flying Beast dan Longzu petik terbalik air membuat mereka tampak seperti mesin pembantaian. Keduanya menggunakan Heavenly Magic Stars dan kecepatan Dragon Flying Beast melonjak secara eksponensial sementara benang laba-laba Longzuer menjadi lebih kuat dan kokoh. Jaring laba-laba menutupi area yang luas dan seutas benang laba-laba dapat melibatkan mereka yang ingin melarikan diri. Thread laba-laba akan dengan cepat melibatkan target dan Dragon Flying Beast akan membunuh. Sementara Dragon Flying Beast adalah penyerang utama, Dark Phoenix memiliki kontrol dan kemampuan menyerang. Itu bisa mengurangi kecepatan lawan secara substansial sebelum menyerang dengan kombinasi api dan es. Golden Battle Halberd King Sui juga efektif dalam menyerang. Bagaimanapun, Golden Yaksa tidak sekuat orang-orang dari 9 benua makanan Residence. Jika pertempuran emas King Sui Halberd menyerang kelemahan lawan, bahkan jika mereka tidak terbunuh, mereka akan terluka parah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.